Oke, teman-teman. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kembali lagi di webinar kelas gratis episode ke-7. Kali ini bersama Serayan Cipta Julianda, SPD GR Certesor. Certesor. Mohon maaf nih, Sir, ada kesalahan sedikit di lidah. Eh, hari ini kita bakal ngomongin kelas gratis tentang how to make your CV and PTE academic writing stand out. Jadi teman-teman yang mau, belajar tentang CV untuk, scholarship dan, tentang PTE akademik, terutama di bagian writing-nya kita bakal bahas di hari ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya benar-benar, apa namanya, manfaatin kesempatan kali ini gitu. Jadi, nanti ketika ada sesi Q&A teman-teman boleh open mic, kemudian bertanya kepada narasumbernya langsung. Oke. Terima kasih Serayan yang sudah hadir. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita akan mulai, waktu dan tempat dipersilahkan. Alright, thank you. Sorry about that. Okay, thank you so much to our beautiful apa ya namanya ya, moderator. Thank you so much for the introduction. Okay, everyone. So my name is Mr. Ryan. I am one of the senior instructor, teacher, and also currently is the academic director di Yayasan Berdayakan Anak Bangsa. Jadi untuk perkenalan singkatnya seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas sesuai dengan topiknya ya. Kita membahas mengenai CV creation. Sebenarnya itu bukan kayak membahas ini CV yang paling benar or something like that, enggak. Tapi ini lebih kepada how I create my CV. Terus mungkin ini bisa teman-teman kayak say adapt or perhaps mungkin bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan apa yang teman-teman ingin kejar juga, seperti itu ya. Oke, izin untuk membagikan slide yang sudah saya persiapkan karena kebetulan juga topik pembahasannya ada mengenai esai ya, terutama untuk membahas esai pengerjaan PTE. Jadi saya juga akan sedikit memperkenalkan PTE itu seperti apa sih secara singkat supaya teman-teman yang mungkin baru ataupun mungkin juga ingin mengenal tes PTE itu seperti apa secara umumnya, dan tentunya dari salah satu profesional trainernya juga yang ada di Asia, saya pribadi itu memberikan informasi ini, dan mungkin ini bisa jadi bahan referensi teman-teman yang ingin mengetahui secara lanjut apa sih PTE itu, seperti itu ya. Nah, jadi untuk dasarnya dulu, background saya itu adalah saya adalah seorang guru bahasa Inggris. I'm an English teacher and I have been teaching since 2013. Dimulai dari sekolah, terus pindahlah saya ke lembaga swasta dan juga pada akhirnya kembali lagi ke Kota Pontianak untuk mengajar di lembaga kursus dan pelatihan dan juga lembaga pelatihan kerja swasta di Berdayakan Anak Bangsa, which is part of Yayasan Berdayakan Anak Bangsa juga. Jadi semenjak itu saya menjadi guru bahasa Inggris basically ya. Terus untuk yang menjadi academic director-nya itu sejak tahun lalu, dari tahun 2023 dan sampai sekarang itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya juga di sini. Dan alhamdulillahnya saya juga ingin mengumumkan juga pada teman-teman ya yang mungkin nanti juga ada niat untuk mempersiapkan PTE-nya dengan baik sebelum kalian mengerjakan tes PTE ofisialnya. Kami ingin mengumumkan, we would like to announce and proudly I am to all of my instructor bahwa kami semua yang mengajar di lembaga ini semuanya sudah tersertifikasi langsung oleh Pearson ya. Jadi kami semua itu mendapatkan gelar dari Pearson sebagai PTE A Professional Trainer dari semenjak tahun ini. Nah, jadi kami menjadi trainer resmi yang sudah diberikan amanat oleh Pearson untuk mengajar PTE di Indonesia dan terutama di kawasan Asia malah. Jadi ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa untuk kami di lembaga kami yang masih berkembang ini.
dan juga menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang memang memberikan pelatihan dengan menggunakan instruktur atau tutor yang sudah tersertifikasi semua, karena kami memang mau memfokuskan ke kualitas pengajarannya. Makanya saya pribadi sebagai academic director, itu salah satu misi saya tahun ini untuk mensertify semua instrukturnya untuk mendapatkan gelar professional trainer ini langsung dari Pearson. Seperti itu. Nah, kan mungkin teman-teman nanya, jadi kenapa sih harus melihat CV-nya Mr. Ryan? Kan kenapa harus kayak Mr. Ryan yang membawa materi ini? Nah, karena saya kebetulan alhamdulillahnya itu mendapatkan 2 kesempatan untuk bisa ke luar negeri. Jadi yang pertama itu di tahun 2021 saya mendapatkan program fellowship dari Fulbright yang segmentasinya itu namanya Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Artinya saya itu mendapatkan fellowship 9 bulan ke Amerika Serikat untuk mengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika Serikat sana. Jadi saya bukan ngajar bahasa Inggris di sana, saya ngajar bahasa Indonesia. Karena apa ya? Karena kalau saya ngajar bahasa Inggris nggak laku di sana. Karena kulit kurang putih, rambut kurang pirang, mata kurang biru. Nah, seperti itu. Nah, jadi selama 9 bulan saya di sana dan kebetulan alhamdulillah diletakkan di Cornell University, salah satu kampus Ivy League atau terbesar di Amerika Serikat. Terus di tahun 2023 saya berhasil mendapatkan Wesley Regional Workshop. Jadi saya terpilih di antara 10 orang Indonesia untuk mewakili negara kita ke workshop tingkat ASEAN ya di kota Hanoi di Vietnam. Jadi waktu itu kita membahas mengenai bagaimana menginternasionalisasikan perguruan tinggi gitu dan bagaimana bisa mengumpulkan ide agar hubungan antara ke-10 negara Southeast Asia ini dapat berjalan dengan baik. Dan again itu juga karena apa yang saya tawarkan yang ada di CV saya juga. Jadi itulah yang akan kita bahas seperti itu. Dan nanti juga bagi teman-teman di sini juga saya akan juga memberikan template-nya. Jadi nanti tinggal teman-teman ya udah bikin kopiannya sendiri. Saya yang penting udah memberikan template-nya seperti apa, nanti isinya seperti apa. Nah, silahkan isi sesuai dengan pengalaman dan juga pencapaian dan juga apapun yang relevan dengan apa yang ingin kalian kejar. Karena sebenarnya membuat CV itu tergantung lagi dari apa yang ingin kalian kejar, basically. Now, before continuing to the next section, you can also follow my Instagram. Itu udah ada di situ @Mr. RCJ di sini ya, Mr.RCJ. Kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai belajar bahasa Inggris seperti apa, atau mungkin mau tanya-tanya soal beasiswa ke Amerika Serikat atau seperti apa, nah silahkan reach out my social media there. Di IG saya aktif, di Facebook sama di LinkedIn juga saya aktif. Jam aktif saya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Setelah itu kemana, Sir? Setelah jam 9 malam tidur. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga bukti kalau ini ya, sertifikasi tadi itu nggak abal-abal. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendapatkan sertifikat itu karena kami harus melewati series of training dan juga ada ujiannya waktu itu, dan dari 250 peserta se-Asia itu hanya 150 yang berhasil lolos. Jadi ada 100 orang yang nggak lulus. Jadi istilahnya memang mereka take this very seriously dan nggak bisa sembarang orang itu bisa menjadi professional trainer seperti itu. Oke, ya. Ya, nah kenapa juga saya memberikan kelas gratis untuk yang SI itu ya karena di sini kebetulan saya sudah mengambil tes Pearson Test of English saya secara resmi di awal tahun ini dan alhamdulillah nilainya 88 dari 90. So I managed to get a perfect score in speaking and also in reading, which is 90. Itu adalah the highest score that someone could get for this test. Dan listeningnya alhamdulillahnya masih 86, it's not perfect ya, mungkin karena udah tua jadi telinganya agak congek dikit. Terus writingnya memang dari dulu tuh masalah saya itu di writing guys. Kalau soal ngebacot, soal ngomong dalam bahasa Inggris sih itu everyday things for me lah. But like for writing, no, it's like I think it's everyone's problem because we learn English as a foreign language and it's pretty difficult for us to like write it exactly just like how native speakers like writing their essay. Nah, itulah kenapa kita perlu persiapan dan perlu juga pengalaman yang cukup panjang agar bisa menulis esai atau menulis
tugas-tugas atau tes bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Ya. Nah, jadi secara singkatnya itu kita bahas PTE dulu deh secara singkatnya. Jadi PTE itu apa? PTE is an International English Test, diterima lebih dari 3.300 institusi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, UK, Uni Eropa, Australia, dan juga di New Zealand. Jadi tentunya ini kan lagi tren-trennya dan lagi FYP-nya itu working holiday visa dan seterusnya. Nah, of course, ini salah satu kunci pertama kalian untuk bisa unlock that potential and get that opportunity. Bedanya PTE dengan tes yang lain kayak IELTS dan seterusnya, hingga sekarang IELTS itu masih menggunakan tenaga manusia untuk ngecek penilaian dan juga tesnya. Kalau PTE udah 100% dia menggunakan AI. Nah, ini kan pasti teman-teman tahu kan AI ini lagi hype-hype-nya. ChatGPT, Google Gemini dan seterusnya itu. Nah, itu udah kayak bahasa umum sekarang kan tentang AI, artificial intelligence ini. Nah, sebelum AI itu hype, PTE itu udah duluan. Jadi dari 2018 yang lalu gitu kan, ini PTE ini mulai muncul, jadi dia udah mulai hype gitu loh. AI itu udah mulai ada di PTE dan mereka menjadi tes bahasa Inggris internasional pertama that use AI as their score giver or like the one that judge your performance, especially your English performances. Kenapa? Jadi supaya penilaian itu objektif seperti itu. Nah, maksudnya objektif, maksudnya lebih fair itu gimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian nanti esainya. Karena Sir juga, Mr. Ryan juga akan menjelaskan kepada kalian itu penilaian dan cara berpikirnya AI itu seperti apa sih dalam menilai esai kalian. Gitu. Yang mana notabene esai itu selalu menjadi momok menakutkan gitu, terutama untuk student-student yang dari Indonesia. Tesnya hanya 2 jam guys, nggak lama. Jadi 2 jam udah selesai gitu loh. Sedangkan kalau yang IELTS itu butuh mungkin waktu sekitar 3 jam lebih, which is like takes a long time and definitely it will make you really hungry. Bukan hungry lagi, tapi udah hangry gitu loh. Udahlah hungry, angry like at the same time. Seperti itu ya. Dan tesnya itu setelah kalian selesai, itu hanya membutuhkan waktu 48 jam untuk mengeluarkan hasilnya. Saya pribadi, ini bukan melebih-lebihkan, tapi saya pribadi setelah saya menyelesaikan tesnya di hari yang sama itu, sekitar let's say 3-4 jam kemudian itu hasil saya sudah keluar. Sudah dikirimkan ke email saya dan ya that's pretty quick gitu loh. Jadi itu sangat cepat banget, 3-4 jam udah keluar. Tapi paling lama itu setahu saya itu dari murid-murid saya juga, testimoni mereka itu mengatakan bahwa oh itu perlunya 48 jam. Saya dapatkan hasil tesnya itu 2 hari setelah saya tes. Nah seperti itu udah ada ya. Oke. Nah jadi ya struktur tesnya seperti apa? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi yang belum tahu mungkin saya bisa beritahukan secara singkatnya. First, you're going to experience speaking. So speaking first, and then writing, and then reading, and then listening. Perlu saya ingatkan tidak ada istirahatnya. Jadi kalian tuh selama 2 jam tuh udah pokoknya pol, gaspol semuanya ngerjain PTE ini dalam 2 jam itu. Jadi nggak ada istirahat sama sekali. And as a matter of fact itu, apakah ada toilet break? Toilet breaknya pun tak ada. Nah, makanya sebelum tes itu nanti mereka tanya, mau ke toilet dulu nggak sebelum kalian masuk ke ruangan tes. Karena apa? Karena itu nanti akan mengganggu juga. Kalau kalian tiba-tiba kebelet nih di dalam ruangan tes kan, ya nggak lucu kan, kalian nggak bisa menyelesaikan tugas writing atau speaking kalian gagal just because you want to go to toilet. Nah, jadi makanya di PTE itu mereka sebelum kalian masuk ke ruangan tesnya, you will be asked, okay, would you like to go to the toilet or not? Seperti itu yang sering terjadi di lapangan. Ya. Nah, ini kegunaannya untuk apa? I think other than WHP, kegunaannya bisa juga untuk yang scholarship hunter nih, atau yang fellowship hunter. Nah, ini kan yang baru-baru keluar sekarang ini, yang untuk tingkatan fellowship-nya kan banyak ya, atau juga untuk tingkat pertukaran pelajarnya juga banyak. Nah, unfortunately ada satu pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, namanya itu Global UGRAD. Nah, itu masih belum bisa menggunakan PTE, ya. Yang bisa PTE itu so far untuk pertukaran pelajar itu masih minim ya. Kenapa seperti itu ya I don't know, mungkin karena belum ada kerjasama antara PTE dengan yang pemilik beasiswanya. Cuman untuk beasiswa master, PhD atau mungkin untuk kayak untuk fellowship profesional, contohnya kayak Wisely Professional Fellow yang ke Amerika Serikat itu, nah itu sudah bisa menggunakan PTE. Jadi opsinya juga udah mulai makin banyak karena fame dari PTE ini mulai meningkat beberapa tahun belakangan ini, dan ini menjadikan banyak
vendor-vendor beasiswa itu tertarik untuk bekerja sama dengan PTI sebagai salah satu bukti kemampuan bahasa Inggris tingkat internasional. Seperti itu. Dan untuk para guru-guru bahasa Inggris juga, ini juga saran saya nih, ini to understand how to teach PTE and getting involved with PTE, it's one of the opportunity as an English teacher. Ini juga menjadi nilai jual kita karena again banyak orang yang butuh guru juga, terutama yang bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi tes ini, dan ya it could be another opportunity to gain an extra cash for yourself, and tentunya itu untuk meningkatkan CV kalian pribadi. Karena I think being a teacher, especially English teacher, itu nggak cuma sekedar kita harus bisa mengajar bahasa Inggris di dalam kelas di sekolah or something like that, but we also have to delve deep into another opportunities, kayak misalnya mengajar inilah test preparation, misalnya kayak untuk TOEFL, ke IELTS, keadaannya sekarang itu PTE academic test seperti itu. Nah, ini untuk comparison testnya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu, dan yang untuk teman-teman WHV itu fun fact ya, sebenarnya itu kalau misalnya mau dapat 4,5 ya, kan kalau IELTS itu kan untuk WHV-nya kan 4,5 kan, agar kalian bisa daftar WHV-nya. Nah, sebenarnya itu 4,5 itu dia itu setara dengan 23 di PTE Academic. Nah, jadi karena dapat 23 itu terlalu mudah, jadinya dinaikin ke 30, which is actually itu setara dengan 5,0 loh sebenarnya. Apakah itu lebih sulit? Sejauh ini tidak ada. Saya udah handle ratusan murid saya yang ada di lembaga saya ini, dan mengajar mereka memang untuk persiapan WHV juga, yang memang batas nilai untuk tesnya itu sendiri kan 30 ya. And like 90, I would say 98%, 98% menurut saya itu dari yang ratusan itu tuh ya hampir minim yang gagal tidak mencapai nilai 30 seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya tes ini it's doable, it's absolutely I would not say easier, tapi menurut saya itu doable. Dengan misalnya kita ngajarin orang 30 jam itu dengan underlining konteksnya itu orang itu dapat nilainya let's say pretestnya 25 misalnya ya, itu masih bisa kita capai ke 30 skornya seperti itu dalam waktu 30 jam itu, which is 1 bulanan deh gitu ya. Oke. Now, common frequently asked question itu, jadi yang pertama itu kapan sih berakhir expiration date dari hasil tesnya itu 2 tahun ya guys. Jadi misalnya nih kalian ngambil tesnya hari ini berarti tanggal 24 ya, 24 Agustus 2024, which means nanti itu expiration date-nya berarti 24 Agustus 2026. Nah, selama durasi waktu itu, nah silahkan kalian kejar beasiswa atau kalian kejar PHV-nya sebanyak mungkin lah, karena ya durasi batasnya itu 2 tahun kan untuk expiration date-nya. Nah, saya selalu bilang sama murid saya itu, you only need to do this test once. Hanya perlu sekali. Nggak perlu kalian berkali-kali. Jadi kebanyakan orang juga itu yang saya nggak tahu ya, saya lebih respect dengan orang yang sok ganteng sama sok cantik daripada sok tahu. Kalau orang udah sok tahu, itu nggak ada obatnya. Maksudnya nggak ada obatnya tuh kayak kita udah bilangin apa gitu kan, mereka nggak bisa ngerti gitu loh kan. Dan ini menjadi penyakit mereka sendiri. Saya udah capek ngelihat apa ya, sebelum murid saya belajar sama saya, banyak murid-murid juga yang datang itu ketika it's all too late. Mereka udah 3-4 kali tes PTE, artinya udah berapa habis uang itu, udah hampir puluhan juta dong berarti. 4 kali tes IELTS saja udah 3.150.000 kalikan 4. Berarti udah habis berapa itu? Berarti udah habis 12 juta lebih dong. Dan setelah 12 juta lebih itu hilang, baru mereka sadar. That's incredible. Nah, kalau memang kalian orang kaya sih, it's fine ya. Memang kalau 12 juta itu bukan uang apa-apa untuk kalian. But still, you need to be smart. Tolonglah agak lebih pintar dikit gitu loh. Kan itu kan uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Daripada kalian ngabisin waktu dan ngabisin uang kalian untuk tes PTE, dan istilahnya hasil tesnya itu kayak kurang 1-2 poin aja. Ya udahlah, cobalah investasikan untuk kayak ya training lah dulu sebentar gitu loh kan. Dan wajar kalau misalnya nih, trainingnya terlalu mahal, aku mending belajar sendiri aja. Ya kalau memang belajar sendiri itu memang sukses, ya kenapa butuh 3-4 kali tesnya? Artinya kan kadang kita harus paham batasan kita itu apa. Kalau memang kita bukan profesional,
percayakanlah dengan orang yang profesional, yang memang udah ahlinya. Nah, tapi kan juga istilahnya orang yang ahlinya itu kan untuk mereka bisa mencapai tingkat ahlinya, itu sampai mereka bisa mengajarkannya sesimpel mungkin sama kalian, itu kan butuh time, effort, dan juga of course ada pengeluaran dari mereka sendiri untuk bisa mencapai tingkat ilmu tersebut. At least apa yang istilahnya kalian berikan untuk bisa mendapat kelasnya itu bukan pelit, bukan masalah apa ya mata duitan or something like that. Kenapa? Ya, teachers love money too. Everybody loves money gitu loh kan. Let's just be real aja lah gitu kan. Tapi kan itu untuk menghargai lah pada teacher-teacher yang sudah merelakan waktunya supaya ilmu yang sulit dan very difficult itu bisa disampaikan dengan sangat mudah sama kalian, dan pada akhirnya ketika kalian sudah menginvestasikan waktu kalian selama 1 bulan itu, sekali tes selesai, dapat 35, dapat 40, dan kalian tuh pada akhirnya aman-aman saja. Kan bisa hemat uangnya ketimbang harus 3-4 kali tes, kan seperti itu. Nah, makanya saya lebih menghargai orang yang sok cantik atau sok ganteng karena masih ada obatnya, kan tinggal oplas gitu loh. Tapi kalau udah orang yang sok tahu udah selesai gitu loh ya. Nah, anyway, jadi apakah ada kelas preparationnya? Ada. Nah, nanti tentunya bisa langsung aja kan bisa langsung aja datang ke Instagram kita ataupun bisa langsung chat ataupun konsultasi dengan konsultan kita juga yang ada di Yayasan Berdayakan Anak Bangsa. They will definitely help you and choose the best class for you too. Okay, is it more difficult than IELTS? No. EPTE itu sebenarnya gini, semua tes bahasa Inggris itu tidak ada yang sulit. Tapi yang sulit itu adalah yang tadi saya bilang, kalau kalian tidak ada persiapan, kalau kalian sok tahu. Nah, kalau udah sok tahu, udah selesai. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Mungkin istilahnya tunggu Dajjal atau Imam Mahdi ada, baru kalian sembuh. Gitu loh ya. Alright. Nah, sekarang kita coba ke kita coba yang untuk yang CV dulu ya. Jadi saya mau ini tunjukin dulu template CV-nya seperti apa ya. Nah, jadi ini bisa lihat nggak semuanya guys? Can you see this? Bisa lihat ini? Ya, sir. Ya, aman. Oke, siap. Nah, ini CV yang saya gunakan selama bertahun-tahun. Dan alhamdulillahnya bisa tembus ke Amerika Serikat dan juga bisa tembus ke ada acara yang ke Vietnam juga tahun lalu, dan alhamdulillah ini CV yang juga sama saya gunakan untuk terdaftar program seminar internasional juga sama di Vietnam juga, cuman di kota yang berbeda. Sekarang di kota Ho Chi Minh, destinasinya itu nanti seminarnya itu di Fulbright University. Nah, itu kan kita juga harus bikin esai dan juga kirim CV dan lain-lainnya. Nah, ini template CV yang saya gunakan juga untuk mendaftar program seminar internasional itu yang juga disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi bukannya ini CV yang terbaik, tidak, cuman ini CV yang it's working. CV-nya itu berfungsi gitu loh. Jadi istilahnya ini benar-benar membuat mungkin komite dari beasiswa atau program tersebut tuh kayak impress, ataupun mungkin mereka ada melihat sesuatu yang menarik di sini. Seperti itu ya. Now, let's take a look first. Tentunya di kurikulum vitae itu yang paling pertama itu personal information. Tapi kan ada juga nih, Sir, di beberapa Instagram atau mungkin di kelas yang pernah aku ikuti, ini kan ada beberapa informasi yang mungkin tidak perlu deh gitu loh. Nah, masalah perlu atau tidak perlu itu kan tergantung dari yang melihat. Kita nggak pernah tahu loh apakah mereka butuh ini atau enggak. Ya, mungkin kita dapat insider dari kayak HR di suatu perusahaan apa gitu kan. Tapi kan mungkin standarnya mereka memang seperti itu. Mungkin kalau di standar perusahaan lain itu beda. Gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi itu ya saya tulis sesuai dengan saya meletakkan diri saya gini loh. Karena saya seorang academic director juga. Jadi kadang kalau saya ingin merekrut guru-guru baru, yang perlu saya lihat itu ininya, kayak namanya siapa, dia aslinya orang mana, terus juga tanggal lahirnya seperti apa gitu. Ini perlu diketahui karena ini informasi dasar dari seseorang, and we need to know that gitu loh. Nah, makanya di bagian personal information itu ya tinggal kalian tulis name-nya apa, citizenship-nya apa, country of origin-nya apa atau asalnya di mana, terus date of birth, personal address, mobile phone, WhatsApp, email. Nah, ini perlu karena ini kan udah pasti tentunya digunakan ya. Nah, Sir, kalau misalnya email aku namanya itu alay, itu gimana, Sir? Apakah nanti mengurangi kayak tingkat
kemungkinan diterima beasiswa atau pekerjaan dan lain-lainnya. Kalian mau tahu nggak email saya apa? Email saya itu ini loh. Tuh. Kenapa ada Z, sir? I don't know. Ini saya buatnya itu dulu waktu SMP. Karena saya berpikir dulu anything with Z in the end it's cool. Terus mau tahu nggak emergency email saya gimana? Ini email yang pertama sekali. Ini email yang saya bikin di kelas 1 SMP. Kalian mau tahu emailnya apa? Ini email saya. Terus saya gunakan ini untuk daftar beasiswa. Dapat. Ya karena kan mereka orang Amerika, yang mana tahu itu Teng tuh dari mana. Ini maksudnya Rian Teng tuh Rian ganteng gitu. Dulu masih SMP, masih alay, mohon maaf nih gitu kan. tapi it works gitu loh. Nah, artinya kan mereka bukan melihat ini aja, tapi mereka melihat tuh ya kalian tuh apa yang bisa kalian tawarkan, which is di bagian bawahnya gitu loh ya. Nah, education qualification. Nah, setelah itu kalian bilang nih kualifikasi atau edukasi kalian tuh apa pendidikannya. Ya, kalau yang udah ada S3 ya bilanglah doktoral. Jadi dia itu dari yang paling tinggi ya pangkatnya atau yang paling terbaru. Jadi misalnya kalau S3 itu adalah pendidikan terakhir kalian. Berarti doktoral study-nya dulu. Oke, doktoral study-nya itu gelarnya apa? Apakah PhD kah? Apakah DR kah? Atau apa? Nah, ini kalian sebutkan di sini. Contohnya misalnya PhD in Educational Management. Nah, misalnya kayak gitu. Karena kita perlu bilang nih PhD-nya atau S3-nya apa. Institusinya mana? Misalnya di Harvard University. Amin. Misalnya gitu kan. Jadi di Harvard University ini di mana Harvard-nya? Oh, di United States. Nah, ini juga harus dibilang. Karena ada juga nama kampus Harvard, tapi bukan di Amerika. Gitu. Itu kampus abal-abal yang di mana gitu ada. Jadi kita harus bilang juga ini Harvard University yang mana? Oh, United States. Gitu loh. Atau kalau mau lebih singkat tulis saja US. Karena ketika kita udah nulis US itu udah ikonik sekali dan everybody knows itu US itu apa. Nah, durasinya maksudnya durasi studinya kapan. Nah, ini kita bukan hanya bilang kayak 4 years, enggak. Tapi bilang detailnya. Kalian masuknya kapan misalnya. Let's say sir masuknya tuh tanggal 17 Agustus. 2 Agustus 2000 let's say 2030 deh misalnya. 2030. Nah, biasanya kalau US itu kan dia 4 tahun ya selesainya, berarti selesainya let's say 20 September 2034. Nah, gitu. Jadi kita harus tulis detailnya. Nah, ini yang saya lakukan juga di CV saya gitu loh ya. Terus di bawahnya itu ada special notes. Nah, special notes ini misalnya achievement-nya apa, rekognisi dari kampusnya apa, misalnya kalian itu dapat magna cum laude atau apalah gitu, gelar khusus kayak mahasiswa berprestasinya apa, apakah pernah jadi kayak not speaker, jadi misalnya kalian jadi perwakilan alumni, perwakilan lulusan berbicara di depan, memberikan speech selama 30 menit atau 1 jam gitu kan. Nah, itu boleh juga dimasukin di sini. Atau enggak kalian tuh berhasil menemukan kayak teori baru atau something like that. Nah, silahkan masukkan di sini. Karena itu juga penting. Jadi di CV itu, jadi mikirnya seperti ini juga. Kecenderungannya orang Indonesia itu terlalu merunduk, kalau menurut saya. Sampai kadang-kadang itu terbawa dengan nulis CV. Jadi misalnya nih kita mau nulis yang kayak kita udah ada berprestasi ini, cuma kita nanti takut, aku takut nanti kalau aku terlalu show off nanti dikira sombong gitu loh. Lah, sombong itu kalau misalnya ngomong besar tapi tak ada apa-apanya. Gitu loh. Jadi itu sombong itu kayak gitu. Dia nggak bisa apa-apa, dia ngomongnya gede, tapi itu nol. Nah, itu sombong. Tapi kalau memang kamu ada buktinya, kamu memang berprestasi, itu bukan sombong namanya, itu menghargai diri sendiri. That's appreciating yourself because you're doing the hard work, and sometimes you need to put it so then people notice. And when people notice, good things will happen. Yang bisa menghargai hal-hal baik itu ya orang baik. Nggak mungkin orang jahat gitu loh. Karena orang baik itu udah mengerti proses kamu mendapatkan itu, it's not that easy. It's very difficult to get that in the first place. Nah, gitu loh ya.
Nah, lanjutnya lagi master study-nya, DS2-nya di mana, kalau ada tulis. Nah, kalau untuk bachelor study tulis. Sir, kalau aku cuma D3 gimana? Ya berarti kan associate study ya, atau program D3. Tulis di bawahnya gitu. Nah, ini kan tinggal kalian isi sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk yang kalau misalnya aku ada other studies, gimana Sir? Other studies itu kayak gimana Sir? Nah, other studies itu seperti ini sampelnya. Sir itu waktu 9 bulan di Amerika Serikat itu ada, selain mengajar bahasa Indonesia, juga mengambil 4 mata kuliah. Nah, itu dia termasuk ke dalam program non-degree program. Jadi non-degree program maksudnya itu adalah program yang tidak bergelar gitu loh. Nah, jadi di sini ya tinggal kita masukin aja courses yang kita ambil apa. Nah, selama 9 bulan di Amerika Serikat itu ya saya mengambil ini. Ada waktu itu diberikan keleluasaan juga, jadi dapatnya 5 mata kuliah. Jadi ya udahlah gitu loh. Jadi saya gunakan kesempatan itu. Jadi belajarlah saya beberapa mata kuliah di sana, termasuk di dalamnya Introduction to American Politics, terus juga belajar main gamelan. Ya jauh-jauh ke Amerika mainnya gamelan ya memang. Jadi sana itu, dan lucunya itu gamelan itu menjadi mata kuliah di sana dan diajar sama profesornya juga yang udah research bertahun-tahun mengenai gamelan dan dia adalah orang Kanada malahan gitu loh. Jadi istilahnya wah gitu. Lucu lah istilahnya, dan dia bisa bahasa Jawa lagi. Si orang Kanada itu, orang putih itu. Jadi kayak that's amazing gitu loh. Ya. Nah, terus certification, misalnya kita mengikuti sertifikasi apa, misalnya contoh program sertifikasi itu misalnya kalau sertifikasi dari BNSP, kalau teman-teman pernah dengar, yaitu sertifikasi profesi yang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, nah itu bisa dimasukin di sini, gitu loh. Jadi tinggal masukin sini kapan mendapatkannya, terus deskripsi sertifikasinya apa, bisa itu jadal sertifikasi yang internasional, nasional atau internal. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh yang pernah saya dapatkan di tahun 2019. Jadi saya pernah mengikuti 4 weeks intensive training course untuk mendapatkan gelar Certesol yang tadi itu yang disebutkan sama Nabila. Jadi itu adalah program 4 minggu intensif di ILF Bali. Nah, memang yang lembaga yang memberikan gelar itu dari Trinity College London. I wish that the study itu di London, cuman kebetulan dapatnya di Bali. Jadi ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Gitu. Terus kalau yang other trainingsnya gimana Sir? Kalau other trainings itu yang pelatihan lain, yang istilahnya itu supplemental. Dia itu yang kayak cuman tambahan kalian aja. Misalnya, contohnya, nah, di sini Sir ada mengikuti Online Professional English Network Fostering Student Motivation Engagement. Jadi ini kan nggak ada hubungan direct dengan pengajaran bahasa Inggris. Makanya Sir masukin di other trainings gitu loh. Nah, jadi tinggal bilang nih kapan mulainya, berakhirnya kapan, terus deskripsi dikitnya gitu loh. Deskripsinya itu kayak dalam bahasa Indonesia tinggal tulis aja telah menyelesaikan pelatihan dari mana, pelatihannya apa, dari siapa. Nah, kita perlu menyebutkan dari siapa, karena dari siapanya ini juga perlu kita sebutkan. Jangan cuma bilang menyelesaikan pelatihan ini, terus nggak tahu itu dari mana, dari siapa. Nah, itu kan informasinya kurang tepat ya. Gitu loh. Jadi harus lengkap-lengkap gitu. Terus kalau seminar sama workshop gimana? Nah, kalau seminar sama workshop ya acara seminar atau webinar yang pernah kita ikuti ya kita masukin di dalam sini. Jadi harus dipisah, harus disegmentasikan gitu loh. Supaya nanti si yang melihat CV kalian tuh jadi lebih enak melihatnya gitu loh ya. Nah, jadi sama konsepnya, jadi tanggalnya kapan, tahunnya kapan kalian mendapatkan kalian mengikuti seminar sama workshop ini, terus contohnya udah tertulis di sini. Nah, ini tertulis sebagai one of the Indonesian delegates at Wisely Regional Workshop Innovating International Higher Education, an international ASEAN level workshop organized by the National Economic University in collaboration with the US Embassy in Hanoi, Vietnam. Nah, ini juga kita perlu sebutkan karena supaya si yang melihat CV kalian itu juga, oh ya, ini dari sini. Nanti mereka tahunya dari mana, ini benar atau enggak. Gitu loh. Kalau misalnya kita bohong-bohong tuh nampak gitu loh. Kalau kita bohong-bohong tuh nampak gitu. Dan kadang kita tuh sulit untuk kayak memfabrikasi kayak kita pernah ikut ini dan itu gitu loh. Oke lah, kita bisa tanya sama ChatGPT atau Google Gemini. Cuman tuh nanti nampak di situ.
kayak ini nih bohong-bohongan gitu loh. Dan dilihatnya dari mana? Makanya zaman sekarang banyak penerima beasiswa ataupun penerima kerja, biasanya mereka tanya LinkedIn kamu apa? Facebook kamu mana? Instagram kamu mana? Nah, kalau kita ngikutin program selevel ini, pastilah kalian mau posting kan? Pasti ada kan? Nah, dari situ biasanya mereka memverifikasi hal tersebut. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mau bohong-bohong zaman sekarang nggak bisa Pak ya, nggak bisa Bu ya. Karena semuanya itu sudah bisa terbuka, sudah bisa diakses melalui itu sosial media kalian gitu loh. Jadi it's really hard to lie. Terus kalau misalnya teman-teman ada juga magang nih, nah terutama yang masih mahasiswa kan, wih magangnya banyak. Ada program apa namanya MSIB ya dari Kampus Merdeka or something like that. Nah udah masukin di sini. Beruntunglah kalian yang Gen Z yang istilahnya lagi dapat-dapatnya program ini karena itu internship kalian pasti penuh dan banyak. Which is good gitu loh. Nah, sedangkan kalau saya itu internshipnya itu dulu waktu kuliah ya cuma satu, which is di sekolah untuk menyelesaikan mata kuliah PPL waktu itu atau praktik pengajaran lapangan gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau kalian yang Gen Z sekarang wah banyak sekali kesempatan internshipnya, bahkan nggak perlu ke kampus, nggak perlu yang kayak di lokal, bisa juga di Jakarta, bisa juga di tempat lain gitu, asalkan kalian mampu aja bayarnya. Jadi that's incredible. Dan juga bahkan bisa magang online kan, ya, zaman sekarang udah pada online semua gitu, which is very cool gitu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ada research atau pernah mempublikasikan sesuatu, nah silahkan. Di sini any publication including research, written article, misalkan pernah nulis artikel di koran atau something like that, atau bulletin malahan, nah silahkan kalian masukin di bawah ini. Untuk apa ya? Sekali lagi, kalau untuk beasiswa, biasanya itu perlu mereka lihat apakah kalian tuh bisa menulis nggak sih karya ilmiah or something related with that. Untuk yang lain-lainnya ya asalkan itu relevan dengan pekerjaannya ya kenapa tidak kita tunjukin. Tapi biasanya kalau untuk pekerjaan profesional yang non mengajar atau enggak yang tidak ada hubungannya dengan akademik ya lebih baik nggak usah gitu loh, nggak usah dimasukin. Jadi kalau misalnya untuk pengajar mengajar atau beasiswa masukin karena itu juga salah satu nilai plus point juga di beasiswa manapun itu pasti ada nilai plus poinnya walaupun tidak menentukan kalian itu kalau misalnya nggak ada nih aku nggak pernah riset sir apakah nanti aku 100% gagal ya enggak because they are also looking at other things as well ya seperti itu. Nah bahkan ini saya ada pernah nulis bulletin di Bulletin Cornell ya waktu itu di Southeast Asia Program Bulletin. Nah itu juga saya pernah nulis di situ dan saya masukin. Nah ini ada buktinya. Buktinya dari mana ya? Copy paste aja untuk link untuk bisa akses itu untuk menyatakan bahwa ini benar-benar ada barangnya gitu loh. Dan kalau untuk yang beasiswa ya tinggal ininya aja copy paste DOI-nya aja itu kan biar bisa akses untuk penelitiannya. Gitu. Nah misalnya kalau ada unpublished works, nah ini opsional. Kalau kalian mau masukin boleh, kalau enggak masalah gitu loh. Kalau misalnya kalian mau ada beberapa skripsi kalian yang belum kalian jurnalkan dan belum dipublikasikan, nah silakan kalian masukin di sini. Kalau kalian mau, tapi kalaupun nggak mau dan memang ini tidak ada relevansinya dengan apa yang kalian daftar ya nggak usah ngapain. Makanya saya tulisnya di sini opsional aja. Cuman kalau saya pribadi, saya itu biasa bikin CV itu ada dua. Jadi ada yang dia komplit, yang semuanya ada yang dia segmentasi sesuai dengan apa yang ingin saya kejar gitu loh. For example, nah contohnya kan ini yang sudah lengkap semuanya nih. Jadi saya tulisin semuanya di sini. Nah, ini udah lengkap semua. Ini udah berapa lembar nih? Ini ada 7. Jadi ada 7 lembar. CV saya itu udah ada sekitaran 7 lembar seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya nih saya ingin ikut beasiswa apa gitu. Ternyata beasiswanya itu enggak fokusnya itu ke arah pendidikan tapi lebih ke profesional. Oh ya udah berarti yang penelitian saya itu saya hapus lah. Yang bagian ini misalnya kayak bagian publish work ini ya saya hapus. Karena apa ya nggak ada relevansinya. Misalnya kan kalau memang itu program yang untuk kayak lebih ke arah professional development apa yang bukan juga berhubungan dengan dunia pengajaran misalnya gitu kan. Oh ya udah dihapus, ngapain juga saya masukin. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang ingin kita daftar. Nah, itu istilahnya itu asas untuk bikin CV yang baik kalau menurut saya. Gitu ya. Nah, language proficiency juga opsional. Jadi misalnya teman-teman itu ya kalau mau buat seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau mau buatnya lebih simpel juga nggak masalah.
remember, ini CV itu kan dia tergantung situasi dan kondisi dan juga kemana kalian mengirimnya. Jadi it's fine kalau kalian punya ada cara sendiri, ya go on ahead. Karena ya it's not about right and wrong-nya di sini gitu ya. Terus ada key areas and expertise. Jadi itu mention area of your expertise or passionate at. Jadi kalian tuh ini apa passionnya tuh kemana? Kalian tuh expertise-nya kemana? Ya udah tulis sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kayak punyanya Mr. Yan itu building interinstitutional partnership. Jadi Serayan itu juga paling suka untuk bangun relasi kerjasama antar lembaga, lembaganya SER sama lembaganya orang lain yang menguntungkan untuk kedua belah pihak gitu loh. Jadi managing mentoring fresh graduate teachers, nah itu Sir juga minat banget untuk kayak jadi apa sih namanya mentor untuk guru-guru yang baru, guru-guru yang wannabe, guru-guru yang memang baru keluar dari apa ya kampus FKIP gitu ya. Jadi ya I really am enthusiastic about that. Jadi karena jadi guru itu it's all about like transferring knowledge to one another supaya kita lebih enak mengajarnya seperti apa. Terus juga public speaking for educational purposes. Jadi sudah sering seperti itu ya. Sir mention lah. Tapi kemana gitu anak? Kita tulis juga nih kemana nih kita udah memberikan apa public speaking ini. Dan again, gimana mereka ngeceknya ya dari Instagram kita. Makanya setiap kali kita diundang, setiap kali kita ada kayak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan dan terutama untuk kebaikan gitu ya, selalu ada dokumentasinya karena everyone can say, oh saya pernah nih public speaking di sini. Oh ya mana buktinya? Zaman sekarang buktinya dari mana? Gambar, sosial media, udah, that's it. Ya, dan juga English language teaching dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi menyesuaikan dengan apa yang ingin kalian kejar. Nah, misalnya kalau sering ngejar yang kayak beasiswa tentang bahasa Inggris, nah apakah perlu memasukkan ini pencak silat instructor? Ya mungkin perlu Sir, tapi mungkin juga enggak ya, betul. Jadi again menyesuaikan dengan apa tuh programnya, fokusnya kemana dan seterusnya. Gitu. Other skills, misalnya itu kemampuan yang kayak kemampuan yang relevan, tapi itu mungkin di luar dari main skill itu. Contohnya kayak misalnya Sir itu punya kemampuan untuk mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, untuk tingkat basic sama intermediate level. Terus juga kemampuan berorganisasi dari sejak SMA, Sir tulislah. Gitu. Terus organisasi apa yang udah kita ikuti gitu. Dan lain-lainnya lah yang relevan dengan diri kita gitu dan yang kita rasa kita ada. Gitu. Nah, terus tulis juga notable achievement-nya apa, beasiswa kah, fellowship, career achievement, sport events itu kalian masukin di sini. Kenapa dimasukin dan juga tertata dengan baik supaya nanti ketika kalian ingin melamar sesuatu udah enak tuh informasinya udah ada. Kalian nggak perlu lagi, iya aku kayaknya pernah deh ikut ini dan itu. Nanti bongkar lagi sertifikatnya kan ngabisin waktu di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang baru di kehidupan kita dan itu relevan dengan karir kita, masukinlah ke CV kalian. Rajin-rajinlah untuk mengupdate. Gitu. Kecuali kalau kalian bos sih kayak udah istilahnya udah kaya raya banget ya nggak perlu itu. Nggak perlu CV gitu loh karena ya kalian udah ada duitnya gitu. Cuman kalau masih kayak pegawai, masih juga kayak di tingkat kayak mid career gitu kan memang kalian tuh berkarir hidupnya. Ya perlu hal ini. This is one of the most important things to have. Gitu loh. Ya. Terus ada organization membership, kalau kalian tuh ada ikut membership organisasi tertentu silakan masukin. Apalagi kalau itu relevan dengan apa yang ingin kalian daftar, apa yang ingin kalian lamar gitu loh. Nah, silahkan. Karena ini juga pengaruh mereka juga ngelihat karena kan kalau misalnya kalian pun mau kerja ataupun kalian mau ngambil beasiswa tentunya mereka ingin melihat orang yang pernah berorganisasi. Kenapa orang berorganisasi itu juga ada nilai tertentunya? Ya karena kalau mereka sudah pernah berorganisasi it means that they can work together with other people and as a matter of fact in our world we need to work together to achieve something gitu kan. Nggak ada suatu pekerjaan yang kita bisa kerjaan sendiri dan kita dapat hal yang besar gitu. Jarang gitu. Tentunya kita harus bekerja sama dengan orang lain. Tentunya juga kehidupan kita kan modelannya ya kita kerja di suatu perusahaan dan tentunya nggak mungkin ya kita sendiri perusahaannya. We also work with other people as well. So that's why. Okay, and then employment records. Nah, mention any professional work, pekerjaan profesional yang berbayar. Ingat, yang berbayar. Nanti yang volunteer itu ada segmentasinya sendiri. Ini kalian sebutkan juga. Apa yang perlu disebutkan? Siapa yang memperkerjakan kalian? Durasinya berapa lama? Posisinya apa?
Mode nih maksudnya tuh mode kerjanya itu apa? Penuh waktu atau paruh waktu. Nah, kita perlu mention di sini, gitu loh. Dan juga kalau misal mau mention apakah itu virtual atau itu offline, nah silakan boleh juga di bagian ini. Misalnya contoh full time dalam kurung offline atau full time dalam kurung virtual. Nah, gitu loh. Boleh juga. Jangan lupa memberikan job description, deskripsi pekerjaannya apa. Kalian beritahukan apa. Nah, biasanya kalau teman-teman ada kontraknya, udah ada di situ, tinggal copy paste aja. Kalaupun nggak ada gitu ya bisa minta tolong ChatGPT bikinin deskripsi pekerjaannya itu apa. Gitu. Jadi kan simple, gampang. Ya. Dan seterusnya tulis dari yang paling baru sampai yang paling lama. Dan paling lama itu dulu ya self employed. Jadi kayak kerja itulah ngajar les dari rumah ke rumah gitu loh. Dari tahun 2013 sampai 2015 waktu zaman kuliah dulu. Oke. Nah, ini public speaking portfolio. Nah, ini opsional, tergantung dari expertise kalian apa. Kalau saya kan ini salah satu expertise saya di public speakingnya. Jadi kayak I will like write down like every public speaking opportunities that I ever got and I ever attend and I ever becoming their main speaker or guest speaker or something like that. Nah, itu masukin ke dalam sini. Gitu loh. Dan again, gimana cara pemberi beasiswa ataupun juga orang-orang yang ingin kalian lamar pekerjaannya itu tahu ini benar atau enggak. Again, social media, LinkedIn, Instagram atau Facebook itu udah nggak bisa bohong lagi, udah pasti nampak gitu loh. Dan juga biasa kalau kita ada acara, nah biasanya kan nanti ada beritanya atau kayak ada yang mention kita di acara itu. Dan again, di social media udah ketahuan semua. So that's why it's not a good idea if you just add something, but that something is not actually happening. Gitu loh. Volunteer projects. Nah, kalau ada ini kerjaan volunteer, nah silakan tulis di sini. Oh, saya pernah volunteer di sini, saya pernah volunteer di sini. Nah, kita perlu mention ini karena apa? Volunteer project memang tidak dibayar pakai uang, tapi kita mendapat honor dari Allah atau Honda. Seperti itu. Nah, jadi itu sangat penting untuk kita sebutkan. Apalagi kalau teman-teman yang ngejar beasiswa, they love people who do a lot of volunteer works. They really love it. They really love it so much sampai istilahnya itu sampai istilahnya itu yang apa? Yang baru-baru ini kan yang lagi tren-trennya itu kan si siapa namanya itu istrinya Kaisang kan dapat beasiswa ya di UPenn itu kan dan katanya itu dia banyak volunteer tapi ternyata enggak juga gitu loh katanya gitu. Tapi jadi jangan bohong deh karena kalau misalnya kita bohong nanti pada akhirnya kita kena sendiri dan malu sendiri pada akhirnya. Tapi kenapa tuh istrinya Kaisang bisa dapat ya? Karena dia kan banyak tuh prestasinya. Wah, dia katanya ada volunteer ini itu. Nah, yang panitia beasiswanya dia itu adalah volunteernya. Jadi kalau misalnya kita banyak volunteer dan volunteer itu relate dengan apa yang ingin kita kejar dan ingin kita pelajari, nah itu definitely itu jadi nilai jual juga. Gitu loh. Ya. Dan terakhirnya declaration. Nah, cherry on top-nya. Jangan lupa tulis declaration, bukan declaration of independence ya. Tapi ini declaration yang kayak, okay, I, Rian Cipta Julianda, declare that the information provided in this CV is accurate. I understand that any willful misstatement in the CV may lead to my disqualification or dismissal if engaged. Tulislah signature-nya, signature digital juga nggak masalah. Terus date of signing-nya sesuaikan dengan tanggal kalian memodifikasi atau merubah CV kalian atau memperbaharui CV kalian seperti itu. Nah, jadi ini akan saya berikan kepada teman-teman juga. Jadi mungkin ini bisa berguna untuk teman-teman nanti bagaimananya ini silahkanlah dipergunakan sebijak mungkin gitu ya. Nah, ini nanti akan saya berikan tapi ini hanya untuk teman-teman yang mengikuti sampai akhir. Kalau misalnya setengah-setengah nggak mau. Jadi makanya nanti saya kasih di akhir ya. Kalau misalnya ada yang pergi duluan, nah silakan bye-bye, nggak dapat ini. Ya gitu. Jadi ini silakan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Gitu. Okay. Now, do you have any question before I move on to the next one? To the essay writing untuk MPTE? Kalau misalnya ada, silakan pop the question in the chat box atau mungkin langsung raise hand. Go on ahead.
Ada nggak? Apakah ada? Tidak ada? Sudah jelas semua? Wah, hebat. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ada. Oh, boleh. Nah, Angkat boleh tangan. silakan. Kak Nisa. Kak Nisa boleh mungkin angkat open mikrofon. Oh iya, oke, ditunggu. Ya, saya izin Atau berbicara. ada yang mau bertanya lebih dulu sambil menunggu Kak Nisa? Ya. Halo, kedengeran? Oh iya, Ya. Tapi saya silakan. izin nggak buka kamera atau Oh, Ya, saya nggak it's apa-apa. okay, it's apa okay. ya? Agak-agak bisik. Jadi pertanyaannya sebenarnya beberapa kali ini kan saya memang sudah coba apply keluar, tapi kebanyakan kayaknya bukan CV yang mereka lihat adalah resume dan cover letter. Jadi saya masih agak bingung apa sih bedanya CV, resume, cover letter. Karena kan yang itu yang kebanyakan yang saya perhatikan ya. Terima kasih. Itu aja, Mas. Bedanya kalau cover letter itu seperti motivation letter. Jadi dia kalau misalnya kita mau daftar, tergantung daftarnya di mana ya. Jadi kalau misalnya di beberapa bukan beberapa kampus, tapi kebanyakan kampus itu kalau misalnya kita mau kayak apply untuk dapatin LOE-nya, memang mereka minta cover letter itu. Jadi cover letter itu bisa juga disamakan dengan motivation letter. Itu cuma masalah nomenklatur aja. Tapi intinya itu mereka mau kayak ngelihat motivation kita itu seperti apa di dalam cover letter itu sendiri. Termasuklah di dalam motivation letter itu kayak ya what are you going to study there? Why do you want to study there? Terus kayak apa, bisa nggak kasihkan kayak secara singkat studi plan kamu itu seperti apa? Nah, biasanya untuk isi cover letter itu seperti itu. Nah, kalau resume itu adalah bentuk paling singkat dari CV. Kalau CV itu kan terperinci dari awal kita karir sampai sekarang. Tapi kalau resume itu dia lebih kepada kayak yang let's say 4 tahun belakangan ini. Jadi yang kayak yang paling terbaru dan istilahnya itu yang masih sangat-sangat panas dan relevan dengan karir kita dan juga mungkin apa yang tengah kita kejar juga dalam hidup ini. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini bagus sih. Sebenarnya saya mau nunjukin ini, tapi udah ditanyain nih. Nah, ini contohnya untuk yang resume. Nah, resume itu biasanya cuma 1 lembar. Nah, 1 lembar aja. Nah, biasanya itu dia seperti ini. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai ini nih, pakai website ini. Websitenya juga gratis. Saya bikinnya pakai ini. Karena apa? Karena selain desainnya juga bisa dibikin simple, dibikin nyaman, kita juga bisa download kapanpun kita mau, pakai PDF atau apa ya, jadi PDF gitu, jadi 1 lembar gitu, dan ini bisa kita share juga ke orang-orang gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya resume itu dia 1 lembar aja kayak gini. Isinya gimana? Sebenarnya isinya sebenarnya itu simpelnya, again, it's mirip dengan CV, cuman dia itu yang kayak simple nih. Kan saya cuma masukin 4 pekerjaan terakhir saya dari tahun 2021. Jadi 3 tahun belakangan ini saya masukin gitu loh. Sertifikatnya juga yang paling baru nih ya, paling tua 2019 itu. Terus education-nya tentunya progress education kita yang terakhir gimana. Ada yang bilang masukin edukasi paling tinggi, tapi ada juga yang bilang lengkap-lengkap deh. Gitu loh. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya kita udah ada master, yang SPD-nya atau yang S1-nya itu dibuang aja. Jadi kita pakai yang paling tertingginya aja, which is yang master level, atau kalau teman-teman yang udah ada PhD ya pakai PhD-nya. Gitu loh. Dan ya kayak ada skills, volunteer experience, ya mirip-mirip aja, cuman ini yang kayak paling apa ya, versi yang super simple, super singkat gitu. Satu lagi pertanyaan kalau boleh. Jadi kan saya lihat memang niatnya adalah cari S2, tapi saya sadar S1 saya itu jauh dengan pengalaman kerja. Nah, biasanya itu tuh akan mempengaruhi nggak sih ketika kita ingin apply selain kita basic language juga ya, Mas ya? Misalnya Mbak S1-nya apa? Terus mau S2-nya apa? Saya ilmu kelautan, ilmu dan teknologi kelautan. S2-nya pengen? S2-nya karena pekerjaan saya lebih ke banyak aplikasi HR-nya, tertarik ke dunia HR ataupun dunia aplikasi lah gitu. Karena mengingat sekarang kan makin gede ya peluang untuk AI seperti itu. Oh, berarti ke lini itu ya teknologi atau enggak ke lini HR ya atau human resource gitu ya. Mungkin lebih ke manajemen juga bisa masuk situ. Kayaknya. Something like that. Gitu kan. Kalau ditanya apakah mempengaruhi, kalau misalnya mempengaruhi banget,
saya tidak, mungkin saya dalam apa ya, dalam pengalaman saya itu yang juga udah pernah keluar negeri dari beasiswa, mungkin saya nggak akan ketemu orang yang istilahnya S1-nya apa, terus tiba-tiba dia kayak cross major ke yang lain. Di sana itu banyak saya ketemunya. Misalnya ada banyak anak-anak LPDP atau enggak anak-anak Fulbright atau enggak dari anak-anak dari yang dapat beasiswa dari apa ya, pemberi beasiswa yang lain itu, mereka ada yang cross major banyak. Jadi tapi kalau kita cross major artinya kita perlu menulis esai yang relevan. Kenapa kita ngambil itu? Oh ya udah, alasannya paling simpel ya karena kerjaan saya ini. Saya bukan ngurus ikan, saya ngurus manusia. Ya udah berapa tahun? Udah 4 tahun dan saya merasa saya ada gap nih karena dasar saya ngurus ikan bukan ngurus manusia. Ya udah kita masukin aja itu di esainya, dan itu kalau misalnya esainya relevan sesuai dengan juga misi dari program beasiswa itu. Contoh misalnya kalau beasiswa Fulbright itu misinya apa? Misinya kan ya misinya itu to find future leader, to find future leader in Indonesia for the betterment of mutual understanding between Indonesian and American people, and also why mutual understanding, to find to bridge the differences so that we can have a mutual goal for the betterment of the two countries. Nah, kalau kita bisa dapat esensi dari goal itu dan masukin ke esainya, you're good to go. Kan gitu. Yes. Tapi kalau misalnya kita gini, aku bosan belajar tentang perikanan, aku mau belajar tentang AI, cuman nggak ada basis juga alasan kenapa ambil AI, hidupnya masih pengangguran, terus tiba-tiba kayak mau langsung belajar tentang AI. Pembenarannya di mana? Kan gitu. Nah, kalau bisa kayak Mbak, kan Mbak udah bilangnya tadi, udah belajarnya cukup lama, kerjanya di lini itu, udah itu pembenarannya udah di situ. Tinggal mencari alasan tambahannya lagi untuk memperkuat kenapa Mbak itu manusia seharga 3 miliar. Karena kan per beasiswa itu biasanya itu untuk kayak pembiayaannya itu sekitaran 3 miliaran. Jadi apakah Mbak manusia 3 miliar itu? Nah, Mbak harus buktikan. Lewat mana esainya? Nah, gitu loh. Dan kita harus saingan dengan 300 juta manusia lainnya di Indonesia. Untuk membuktikan diri kita kalau kita adalah manusia 3 miliar. Gitu loh ya. Oke. Mungkin clear Mbak, itu aja atau ada yang lain lagi? Satu lagi sebenarnya. Oke, siap. Jadi biasanya kan kalau kita beasiswa nyarinya selalu tulisannya IELTS, TOEFL, tapi saya tahu tadi kan penjelasannya PTE itu sebenarnya bisa disejarkan dengan IELTS sesuai dengan range-nya. Nah, bagaimana kita tahu beasiswa yang kita incar itu sebenarnya bisa menerima PTE? Apakah artinya kita langsung coba dulu aja kirim atau seperti apa Mas biasanya? Kita baca dulu dong apa beasiswanya itu apa, dia menerima tes apa gitu. Karena biasanya contohnya nih yang bisa menerima PTE itu udah pasti negara Inggris dan persemakmurannya ya, karena PTE itu produk Inggris. Udah pasti mereka terima produknya. Jadi kayak misalnya Chevening terima, Australia Award terima, Manaki yang ke New Zealand juga terima gitu kan. LPDP, tapi kalau mau ke Inggris atau enggak pun ke negara Australia dan persemakmuran lainnya ya pasti bisa. Tapi kalau di US itu masih kampusnya terima, cuman biasanya itu program beasiswanya yang nggak terima. Contohnya kayak Fulbright itu masih belum terima PTE. Mau dia itu yang PhD, master, sampai yang program kayak pertukaran guru dan juga pertukaran mahasiswanya itu masih belum terima PTE, dan mereka beralasan bahwa mereka masih mempertahankan TOEFL ITP ya karena itu bisa lebih mudah diaksesnya, which I agree with that, karena biaya untuk tes TOEFL itu kan cuma 475.000 gitu loh kan. Kalau di Pontianak ya nggak tahu di tempat lain. Kalau PTE kan ya 3 juta lebih. Nah, memang kalau Fulbright itu dia lebih inklusif gitu loh. Jadi dia nggak memaksa orang untuk mengambil tes yang mahal. Kalau bisa TOEFL ya kenapa yang lain? Karena kan TOEFL juga masih oke kok. Dan memang TOEFL itu produknya Amerika ya, sama kayak itu kan asasnya kayak PTE tadi, gitu loh. Jadi baca dulu apa. Kalau menurut saya sih kalau misalnya Mbak mau ya kausi ya udah pakai PTE aja, ya itu kan karena bisa di LPDP bisa daftar beasiswa ke Australia menggunakan PTE ya bisa, karena kan destinasinya ke Australia kan, dan Australia itu paling terima PTE. Seperti itu. Bisa lah tanya sama teman-teman di sini yang mau ngejar WHV kan ya, memang mereka mau banget gitu loh untuk bisa
mereka tuh mengejar PTI, melakukan tes PTI itu ya karena itu salah satu persyaratan untuk bisa WHV gitu loh. Terima kasih banyak, Mas dan Mbak. Siap. Oke, terima kasih banyak Serayan Ini atas ada pertanyaan lagi. jawabannya. Ada lagi? Siapa tadi? Ada yang angkat? Silakan. Boleh. Saya tadi yang angkat. Oke, boleh. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah CV yang kayak gini ini bisa digunakan untuk PHP juga ya, Sir? Atau ada saya punya contoh yang untuk PHP, Sir? Iya, gimana Kak? Suaranya sepertinya tidak terlalu terdengar. Halo, apakah suara saya kedengaran? Much better sih dari tadi. Boleh? Pertanyaan saya, selamat siang, perkenalkan nama saya Hansen. Saya ingin bertanya, apakah CV yang kayak gini nih kan kayaknya untuk diperuntukkan untuk yang menerima beasiswa ya? Apakah Sir ada contoh yang untuk WHV ya, Sir? Thank you. Ya, itu kan tadi bisa dimodif, nggak masalah kok. Saya aja ngelamar kerja juga pakai itu kok, bisa kok. Jadi apa itu yang makanya tadi kan saya bilang kalau untuk CV tadi itu kan template-nya. Nah itu kamu modifikasi sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya kalau misalnya ngelamar kerja di sana kan lebih bagusnya pakai resume aja sih, which is pakai yang ini bagusnya. Yang kayak gini aja, karena kan ya udah cuman kasih tahu relevansinya apa, education-nya apa, pengalaman kerjanya apa, terus kayak ada sertifikat yang pendukung untuk kayak bisa mendapatkan pekerjaan itu apa gitu kan. Dan ini kan juga beberapa hal ini bisa kamu hapus, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerjaan apa yang kamu ingin lamar. Nah, kalau misalnya pekerjaannya kayak WHV itu kan pasti pekerjaannya kan pasti pekerjaan yang kerja kasar ya gitu, atau pekerjaan yang memang bahasa yang lebih kasarnya lagi yang nguli gitu kan. Jadi istilahnya nggak perlu yang kayak terlalu profesional amat, tapi yang penting it's easy to read, dan juga itu istilahnya benar-benar informasi dasar supaya si penerima apa namanya itu pekerjaan yang ada di OC-nya juga oh ya udah nih jelas orangnya gitu. Dan lebih bagusnya yang satu lembar ini aja. Kalau bisa, ini bisa kamu akses juga. Coba kamu cek novoresume.com, tinggal kamu daftar pakai Gmail kamu dan kamu dapat free, bisa bikin ini secara free juga, nggak perlu bayar apa-apa. Dan ini bisa kamu banyak editnya juga kok. It's very simple. Jadi kalau misalnya kamu tanya kalau untuk yang WHV gimana? Mending pakai resume aja satu lembar. Kalau CV itu kepanjangan. Yalah, masa kamu kerjanya apa terus kamu kasih 7 lembar itu. Itu namanya overqualified. Ngapain? Gitu loh ya. Cuman kalau bisa dua-duanya harus ada. Kan karena nggak selamanya kan kamu ingin jadi kuli, nggak selamanya juga kan ingin kerja gitu aja terus kan. Tentunya kan kamu mau naik level. CV tetap perlu kamu isi gitu loh. Nah, kenapa ya? Karena itu pengalaman kamu gitu loh. Itu perlu juga. Gitu ya. Ini kamu coba cek aja sendiri nih Hansen. Kamu buka novoresume.com, nah kamu coba eksperimen sendiri. Ya. Okay, thank you, Sir. Masalah diterima atau enggak itu tergantung dari suratan takdir kamu sama Tuhan. Oke. Kalau CV-nya paling bagus pun ya resumenya paling bagus, tapi kalau memang suratan takdirnya berkata lain tuh ya kamu mau ngomong apa? Kan gitu. Mau kamu manusia paling ganteng sekalipun, tapi kalau suratan takdirnya orang jelek yang dapat pekerjaan itu, ya kamu ngomong apa? Kamu nyalain Tuhan. Gitu kan? Kecuali kamu anak presiden, bisa nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi ya dari Kak siapa ini? Kak Mutmainah. Kak, kapan baiknya menggunakan CV yang 7 lembar itu dengan resume yang selembar, Kak? Hah? Apa tadi? Kak, kapan baiknya menggunakan CV yang 7 lembar itu dengan resume yang 1 lembar? Oh, maksudnya kapan kita bisa menggunakan resume yang 7 lembar itu, kapan kita bisa menggunakan yang CV 1 lembar itu lebih besar? Oke.
berarti ini tergantung juga dari ininya. Misalnya kayak memberi beasiswanya itu bilang kayak di situ tertulis jelas resume. Terus kalian masukkan CV. Nyambung nggak? Enggak kan? Karena yang diminta resume. Ya udah bikin resume, jangan kalian paksain ke CV. Tapi ada juga misalnya nih program yang alhamdulillah terdapat dan insya Allah nanti bulan September berangkat ke Vietnam. Nah itu dia itu minta antara CV atau resume. Jadi pilih salah satu. Ya udah, kasih CV. Jadi kalau misalnya ada pilihan CV atau resume, diberikan CV atau resume kan, selalu upload yang CV karena CV itu lebih detail lagi. Jadi mereka pun nanti bisa ngelihat apa yang sudah kalian lakukan secara terperinci. Kalau resume itu kan dia cuma 1 lembar tadi. Nah, biasanya resume itu cocoknya itu lebih ke pekerjaan. Misalnya kalian mau ngelamar apa, pakai resume aja. Karena kan mikirnya gini, orang HR itu kalau kata teman sering HR lah ya, itu dia paling malas kalau ngelihat CV yang panjang-panjang. Dia pengennya kayak resume yang kayak 1 lembar aja. Karena yang ngelamar kerja itu kan nggak cuma 1 ya, mungkin ada 20, bisa jadi ada 50. Bayangkan kalau 50 orang itu CV-nya sepanjang SER, berarti 50 kali 7, berarti udah berapa ratus tuh? Mati dong. Kan gitu ya. Nah, jadi istilahnya pakai resume aja untuk yang kayak kerja. Makanya tadi si Hansen tuh pertanyaan juga oke. Jadi kalau makanya SER ada mengarahkan ke resumenya. Nah, kalau bisa bikin resume yang 1 lembar ini untuk melamar pekerjaan. Tapi kalau CV itu lebih cocoknya yaitu untuk kayak ngelamar beasiswa, kerja juga bisa. Yes. Itu suara siapa itu? Suara bro? Udah dari sana. Oke, thank you. Sorry ya, dipotong ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk resume menurut saya ya, ini kan juga saya belum tentu benar kayak 100%. Ini sesuai dengan pengalaman saya aja. Resume itu cocoknya untuk kerja karena 1 lembar. Jadi si HR-nya juga enak ngelihatnya nih gitu loh. Jadi nggak ribet-ribet gitu loh. Kalau untuk CV, nah untuk melamar beasiswa, ya karena memang mereka mencari yang terbaik yang berpengalaman dan memang relevan dengan apa yang mereka cari. Kalau untuk beasiswa itu, mau beasiswa manapun, itu dia tetap satu misinya, to find future leader. Mereka ingin mencari orang-orang yang menjadi pemimpin masa depan. Mau dia itu program Wisely Academic, kayak mau dia itu program kayak Global Ugrad. Nah, sedangkan Global Ugrad itu sendiri kan mereka juga ada tuh esensinya itu untuk to find future leader juga, gitu loh. Jadi bukan cuma masalah you are unique. Sebenarnya itu Sir agak sedikit kurang setuju kalau misalnya it's all about being unique, enggak juga, tapi it's all about whether you have the seed of becoming future leader. Karena every scholarship itu yang mereka cari. Salah satu esensinya, other than you unique yourself, gitu loh. Tapi apakah kita ada itu? Nah, mereka lihatnya dari mana? Nah, sekali lagi volunteer work, organization kalian apa yang pernah kalian ikuti dan posisinya apa. Nah, mereka tuh melihat itu juga. Jadi itu poin-poin pentingnya juga yang harus kalian masukin di dalam CV ataupun di resume kalian. Seperti itu. Future leader itu udah pasti. Mau dia itu chevening kayak ke UK, ke Australia, bahkan LPDP punya tetap future leader yang mereka lihat. Ada nggak sih orang ini punya seed to become leader in the future? Gitu loh. Ada lagi yang lain? Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Oh iya, jangan lupa juga untuk absen ya teman-teman. Linknya ada di kolom chat, teman-teman bisa akses, bisa copy langsung. Terus habis itu nanti teman-teman akan dapat sertifikat dari kepesertaan ikut webinar ini, kemudian juga akan dapat beberapa hadiah dari Bansa Foundation. Oke. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, Bansa Foundation, dan ikutin beberapa channel yang linknya juga udah aku share juga nanti. Itu teman-teman bisa dapatkan informasi tentang webinar-webinar seperti ini dan juga informasi tentang kapan sih buka beasiswa ini dan itu gitu. Ada lagi mungkin teman-teman ingin bertanya? Oh, ada di chat. Oh, ada. Siapa? Oh, dan dari Kak Selanova Yantiulan. Kak, kalau resume isi sesuai pekerjaan yang di-apply ya? Oke. Iya, pastilah. Sesuai kan, makanya kita bikin yang master resume atau master CV-nya.
Jadi itu saya punya CV yang ini CV yang kayak dari awal saya karir sampai sekarang udah 10 tahunan gitu kan. Tapi ketika nanti saya mau ngelamar program apa gitu kan, nah saya menyesuaikan lagi nih apa yang mereka mau dari saya. Jadi ya hapus, make copy di Google Docs kan bisa di make copy kan, kita bikin kopiannya versi lain, terus kita hapus sesuaikan dengan kebutuhan dari apa sih program itu mau dari kita dan seterusnya gitu loh ya. Terus jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelamar, let's say misalnya WHV nih, itu ngelamar terus teman-teman WHV di Australia, terus pekerjaannya pemetik stroberi, gitu kan? Yang ngapain masukin kayak, oh saya pernah melakukan penelitian di bidang ini, saya pernah melakukan penelitian di bidang ini, sedangkan pekerjaan kamu cuma memetik stroberi, apakah itu relevan? Overkill kan namanya itu, yang istilahnya mereka juga mikir nanti, oh orang ini bisa seperti ini, pasti minta gaji lebih tinggi. Yang namanya pengusaha dan namanya juga namanya juga yang punya bisnis, dia maunya itu mengeluarkan modal sekecil mungkin, tapi bisa untung sebanyak mungkin. Ya kan gitu. Nah itu let's be fair lah seperti itu modelannya. Nah jadi kalau misal itu juga pengaruh tuh. Makanya ada juga beberapa teman-teman kan kayak merasa, kok aku udah S2 tapi aku kalah dengan temanku S1. Nah prinsipnya yang tadi. Nah, itu dunia kerja itu keras. Jadi kadang-kadang yang teman-teman yang udah S2 duluan kalah dengan S1 ya karena apa? Sekali lagi pengusaha asasnya tadi seperti apa? Kebanyakan, bukan semuanya. Ada juga yang pengusaha yang memang adil, memang dia meritokrasi. Cuma percayalah di Indonesia Raya Konoha tercinta ini, bahkan presidennya aja kayak gitu. Ya udahlah, nggak bisa. Yang penting kita keluarga siapa. Ada lagi mungkin bertanya? Ya. Oke, Boleh. kita lanjut Oke, boleh sih, saya. boleh. Oke ya teman-teman, jadi kita lanjut ke esainya. Kalau enggak nih nggak selesai-selesai nanti ini. Terus juga esainya juga panjang kan, nah seperti itu. Jadi mohon maaf juga tadi saya juga jokesnya masuk ke arena perpolitikan Indonesia saat ini ya karena masih hot. Dan juga memang istilahnya sebagai educator saya juga ingin kayak mengedukasi orang-orang bahwa ya kita nggak apa-apa bahas itu gitu loh. Kita bikin jokes or something like that. Cuman supaya kita aware aja gitu loh. Dan even though you don't care about politics, I don't care about politics kok, nanti aku juga ke Aussie nggak akan balik-balik ke Indonesia kok. Iya, kalian ke Aussie kan cari duit ya. Kenapa kalian ke Aussie? Ya karena $1 10 ribuan. Bayangkan kalau misalnya krismon lagi, terus Indonesia itu $1 100 ribu, ya tetap aja miskin di sana. Jadi gimana coba? Gitu ya. Oke, jadi kita lanjut yang bagian untuk yang esainya ya. Salah kok misalnya itu. Nah, sekarang kita coba, nah ini dia. Oke, izin ya bagi share lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau tes PTI-nya gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang ini tes IELTS ya. Nah, bedanya kalau untuk yang PTI itu dia itu beda di konten penilaiannya dan penilaiannya banyak banget. Sedangkan kalau di IELTS setahu saya itu dia cuma ada 4 aspek aja yang dinilai. Nah, kalau di PTI wah banyak banget. Ini sesuai dengan bagaimana si AI-nya berpikir. Jadi dia itu ada melihat konten, formal requirements, development, structure, sama coherence, terus ada grammar, terus ada general linguistic range, dan ada vocabulary range, dan terakhirnya itu adalah nilai spelling. Oke, before I tell you yang lain-lainnya, saya cuma mau bilang untuk teman-teman yang ingin mengerjakan tes PTI-nya dekat-dekat ini, dan terutama yang mengejar PTI itu untuk kebutuhan WHP, tolong ikhlaskan nilai spelling. Ini kan ada nilai spelling di bawah kan. Nah, coba kalian baca. Spelling itu dia nilainya 0 sampai 2. Nah, maksudnya dapat 2 gimana nilai sempurna? Artinya correct spelling, tidak ada kesalahan penulisan apapun di dalam tulisannya. Itu baru dapat nilai sempurna 2. Kalau ada satu salah, dia langsung otomatis ke nilai 1. Kalau lebih dari 1 salahnya 0. Nah, yang sudah saya temui di lapangan adalah kebanyakan siswa itu pasti salahnya lebih dari 1. Udah pasti. Jadi makanya saya bilang udah ikhlasin aja nilai ini. Yang ngapain juga berharap gitu loh. Soalnya ya udah kalian pasti 0 dapat nilainya, pasti. 110% malahan. Untuk yang WHV ya. Kalau yang untuk student sih ya ada harapan lah, mungkin bisa salahnya cuma 1 or something like that. Cuman kalau yang WHV udahlah. Tuh ya. Nah,
Nah, kita mulai yang pertama. Nah, ingat di dalam PTE, content is master. Nilai konten ini ada nilai master. Bukan kata saya, tapi kata Pearson-nya pribadi sendiri. Waktu kami mengikuti pelatihan itu, kami dibilang sama master trainer, nilai konten itu adalah nilai master. Maksudnya nilai master itu apa? Konten itu menentukan apakah nilai yang di bawah ini, formal requirement, sampailah ke spelling, ini bisa ke-unlock atau enggak. Jadi dia sistemnya itu pakai lock sama unlock. Gimana bisa unlock nilai yang di bawah ini? Kontennya minimal harus dapat 1 dulu. Kalau misalnya udah dapat nilai 1, otomatis udah bisa unlock nilai bawah-bawahnya. Kalau misalnya teman-teman dapat nilai 0 di konten, udah selesai 0, tidak ada harapan. Bye-bye. Nah, kan seperti itu. Sir, gimana dapat nilai konten? Minimal 1, Sir. Minimal tuh topiknya benar. Itu aja dulu. Topiknya benar. Kalian tulis topiknya benar. Kalau udah topiknya benar, insya Allah udah dapat nilai 1. Tapi kalau udah topiknya salah, kalian tuh nulisnya yang seharusnya nulis perkara A, terus tiba-tiba kalian tulis Z, ya udah dapat 0, nggak nyambung. Nah, jadi istilahnya untuk misalnya mendapatkan nilai minimal itu harus topiknya dulu benar. Nanti bagaimana cara nulis topiknya yang benar nanti saya kasih tahu. Terus formal requirements. Formal requirements itu maksudnya apa? Kita udah membicarakan tentang kuantitas dari penulisan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu nulisnya itu nggak sampai 200, which is minimal esai dari PTE ini. Gitu kan? Kalau di IELTS kan dia minimal 250 tuh. Baru bisa dapat nilai yang cukup bagus. Nah, kalau untuk ini PTE dia hanya minimal 200. Cuman durasi pengerjaannya hanya 20 menit. Sedangkan kalau IELTS kan dia 40 menit. Gitu loh. Jadi ini tantangannya luar biasa sih. Tapi karena teman-teman juga ngetik, jadi seharusnya bisa lebih cepat juga. Karena orang jauh lebih cepat ngetik ketimbang nulis pakai tangan. Seperti itu. Nah, kita di sini tidak boleh menulis lebih dari 300. Kalau kita tulis lebih dari 300 kata, nilainya otomatis langsung ke-cut jadi 1. Kalau kurang dari 200 kata, even itu cuma kurang 1-2 kata aja, mohon maaf tidak ada nilai kasihan, langsung otomatis nilai kalian turun ke 1 aja. Kalau di bawah 120 dan di atas 380, otomatis nilainya 0. Gitu loh. And fun fact, untuk bisa unlock nilai yang bawah-bawahnya lagi, ini konten sama formal requirement itu minimal harus 1 nilainya, baru bisa ke unlock nilai development, grammar, general linguistic, vocabulary range, dan spelling. Itu perlu dua-duanya minimal 1, baru bisa unlock semuanya. Kalau salah satu dari ini 0, selesai hidup kalian. Goodbye writing. Dan perlu saya ingatkan lagi, nilai esai itu 80% bobotnya. Jadi kalau esai kalian bantet, ya udah selesai. Gitu loh. Jadi pun kalian harus bisa mengerjakan tes yang sebelumnya, which is summarize written text-nya harus bagus banget untuk bisa cover nilai ini. Dan itu pun nilai kasihan-kasihan banget dah. Gitu loh. Ya. Nah, itu cara berpikir AI-nya seperti itu. Dan satu lagi, penilaiannya, terutama kontennya itu, dia tidak hanya membandingkan dari hasil tulisan orang native, tapi juga dia membandingkan ke non-native. Nah, ini uniknya PTE. Jadi tes PTE itu, dia itu tidak hanya membandingkan hasil tes kalian itu untuk bisa menentukan nilainya itu, hanya dari bagaimana orang bule atau orang native speaker itu menulis. Tapi dia juga melihat hasil-hasil tulisan non-native speaker yang terbaik juga. Maksudnya gimana, Sir? Maksudnya gini, misalnya nilai writing kalian itu dapat nilainya 65. Jadi kalau misalnya nilai 65 ini nilai 65 di native speaker-nya 65. Tapi nilai non native-nya itu ternyata 70. Nah, jadi bagaimana tuh? Ya udah ambil jalan tengah. Jadi nilainya itu selalu ngambil nilai yang tengah-tengah. Jadi dia itu selalu membandingkan kedua dataset ini. Dataset dari hasil tulisan orang native speaker dan dataset dari hasil nilai orang non-native speaker. Dan ini datasetnya dapat dari mana? Dari seluruh dunia. Dari hasil tes PTE yang terlaksana. Nah, sekarang kan semakin banyak nih orang-orang ambil tes PTE. Artinya banyak
banyak juga contoh-contoh hasil tes yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Gitu loh. Which is, it's amazing. Ini artinya apa juga? Artinya itu, misalnya nih ada teman-teman di sini yang belajar otodidak dan kalian melihat kayak, oh, tapi sir, aku ada lihat nih template-nya orang India nih. Wah, itu murid-muridnya bisa dapat 85, 90. Nah, itu tahun berapa? Dan itu apakah betul-betul hasilnya seperti itu dan itu ofisial. Kalau misalnya itu hasilnya dari simulasi, ya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. The problem is, informasi terbaru yang kami terima itu tidak bisa lagi mengajar menggunakan template. Maksudnya template yang 100% gitu loh. Itu udah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena dataset yang ada di AI-nya itu makin kaya. Maksudnya makin kaya itu artinya kan udah makin banyak nih kan jenis-jenis tulisan orang. Kalian bayangkan kalau semua manusia pakai template nulisnya. Kan nanti AI-nya bisa ngelihat kayak, oh ini udah nggak bisa lagi nih, karena udah pernah dipakai orang. Jadi nanti akan ada inflasi nilai gara-gara itu. Bukan cuma inflasi duit, tapi inflasi nilai PTI juga bisa ya, karena kalau orang-orangnya sama semua, jadi worth-nya itu makin turun, karena udah mirip-mirip aja. Nah, gitu loh. Terutama untuk yang tes yang gini, yang kita harus memproduksi sesuatu. Kayak misalnya bikin esai ini. Sama retail lecture juga. Itu kan juga kita memproduksi sesuatu. Nah, itu perlu teman-teman pahami juga. Hati-hati dengan orang yang mengaku-ngaku, oh saya pengajar, bla bla bla. Tapi dia nggak ada sertifikasinya. Tapi dia pernah nggak dapat pelatihan langsung dari pearson seperti kami yang memang udah dididik. Supaya apa? Supaya orang-orang itu terdidik dengan baik. Supaya mereka ngambil tesnya sekali doang. Nggak perlu banyak-banyak. Karena kesian teman-teman itu. Saya juga udah sering juga dengar teman-teman yang ada di Jawa itu banyak ditipu orang lah, apalah segala macam. Sayang sih, gila sih menurut saya itu. Saya menggunakan pendidikan itu menipu orang. Kan kurang ajar kayak gitu loh. Jadi kayak saya pribadi sih saya nggak senang gitu. Saya lebih senang kayak murid saya itu sukses sekali tes udah dapat, udah langsung pergi ke AUSI, udah I'm happy. Kenapa juga harus balik ke saya lagi kalau misalnya mereka udah sukses? Kan gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya tekankan sekali lagi, hati-hati bagi yang menggunakan template. Sekarang itu nggak bisa lagi modelnya kayak gitu. Nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, silakan ajak ketemu saya, kita duel, kita adu. Kan gitu. Dan kalian harus perhatikan juga yang ada di India itu. Pernah nggak sih berpikir, India itu kan manusianya bermiliarannya. Terus kalau kalian lihat kayak, oh chatnya tuh bagus, sir, ada testimoninya banyak, terus dia likes-nya banyak. Pernah nggak berpikir, orang India itu mungkin nggak sih ada pekerjaan yang jadi buzzer? Soalnya di India itu susah juga cari kerja. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Hati-hati ya guys, karena itulah yang biasanya juga sering terjadi. Jangan kita sampai dirugikan oleh hal tersebut. Mentang-mentang kita ingin cari kayak jalan pintas gitu. No. Hal terbaik itu selalu dari proses. Kalau misalnya hal yang tidak baik itu ya istilahnya itu ya selalu didukung di belakang sama bapak. Nah, itu susah dah kayak gitu. Oke. Alright ya. Nah, okay, enough with the politics. So now how do we do this? Jadi bagaimana nih mengerjakannya, sir? Nah, how to do this? Ayo kita coba lihat di sini. Let's talk about the basic structure of essay writing. Now, I'm not saying that this is the ultimate way. This is the best way to do it. No, I'm not saying that. What I'm trying to say is that this is how I help hundreds of my students untuk bisa mendapatkan nilai yang cukup untuk bisa mereka mendaftar program WHV itu sendiri. Dan kenapa sir dari tadi ngomong WHV, what about scholarship sir? Ya bagaimana lah saya dapat kliennya banyak orang WHV, yang scholarship nggak tahu kemana. Susah nyari yang scholarship. Padahal saya pengen loh dapat istilahnya peserta yang memang mau mendaftar beasiswa gitu kan, karena seru ngajarnya, karena berarti sir harus meninggikan standar sir lagi gitu loh, supaya teman-teman yang mau ngejar beasiswa itu PTI-nya nilainya bisa tinggi. And I'm really looking forward for that. Cuman sayangnya sampai sekarang belum ada. Belum pernah ada malahan. Jadi kayak ya gitulah ya. Nah, ini untuk yang kayak secara umumnya beginilah cara nulis esainya. Sebenarnya ini juga saya terinspirasi dari ada juga series di YouTube itu saya lihat. Jadi dia itu bagaimana bikin
esai yang kayak secara umum dan esainya itu bisa diterima untuk segala macam tes gitu. Tapi dia tidak memberikan template yang kayak isinya gimana, tapi lebih kepada kayak aspek-aspek apa yang perlu diperhatiin gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu tentunya kita perlu ada tulis introduction ya. Jadi ada general statement, paraphrase di topik, sama thesis statement. Nanti bagaimana nanti kita sama-sama nulisnya. Terus nanti perlu body paragraph 1. Nah, isinya tuh seperti apa body paragraph 1-nya? Position statement, agree disagree, reason plus example-nya apa. Body paragraph 2 juga sama. Position statement-nya apa, reason-nya apa, sama example-nya apa. Nah, conclusion itu reverse introduction. Jadi kebalikan dari introduction-nya itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana kita nulisnya itu? Nah, nanti kita tulis sama-sama. Dan perlu saya ingatkan lagi untuk yang WHV Hunters, ingat ya, kalian hanya butuh 30. You only need 30. That's it. You don't need to write the most awesome essay, itu enggak. Yang beasiswa yang perlu itu, karena beasiswa itu biasanya butuhnya sekitaran skornya 68 sampai 70 lah untuk bisa impresif gitu loh. Tapi untuk yang WHV, dah 30 udah cukup. That's it. Enggak perlu yang banyak-banyak. Ya. Coba sharing supaya nanti juga teman-teman bisa juga nih bantu share menulis sama-sama di sini ya. Oke ya. Kita coba nih. Nah, beruntung kalian karena ini kelasnya gratis dan biasanya ilmu yang saya kasih ini itu perlu bayar 3 juta dulu atau 4 juta. Oke. Okay. Alright, nah kita coba masuk di sini. Ini udah ada beberapa contohnya di sini. Oke. Okay. Nah, jadi contohnya, let's say, ambil ini dulu deh, misalnya. Nah, itu sambil ini ya, sambil kalian cek di bawah, paling bawah. Periksa paling bawah. Nah, paling bawah itu ada aja essay writing-nya. Nah, ini bentar, coba ambil contoh dulu. Contohnya. Nah, ini. Bentar ya. Okay. Nah, di sini kita coba lihat di sini. Oke, education is a critical element of the prosperity of any nation. The more educated the people in a country are, the more successful their nation becomes. Discuss the extent to which you agree or disagree with this statement. Support your point of view with reasons and or examples from your own experience. Nah, makanya tadi kan itu kan kita ada juga bahas mengenai untuk yang body paragrafnya itu ada apa ya, itu tadi ada positioningnya apa ya, point of view kita apa, reasonnya apa, example-nya apa ya. Karena apa ya, karena si tesnya mintanya seperti itu, point of view kalian apa, terus reasonnya apa, terus example-nya apa. Nah, jadi kalau penulisan yang kayak isi dari esai kalian itu, nah terutama di bagian body paragrafnya itu, nah ini nih udah menjadi holy trinity ya, atau trinitas yang sangat suci. Position statement-nya apa atau POV-nya apa, reasoning-nya apa, example. Nah ini 3 segitiga yang nggak bisa kalian pisah. Soalnya kalau misalnya nih kalian tiba-tiba kalian langsung kayak tiba-tiba kalian langsung bilang reason. Di body paragraf 2, hal pertama yang kalian bilang, because. Ini maksudnya because apa? Kalian ngomong apa? Sebelum konteksnya apa dulu nih? Konteksnya apa dulu nih? Because-nya kenapa? Nah, itu kan perlu juga diberitahukan. Terus kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung kalian bilang, I agree with this. For example. Terus masa langsung ke example, nih konteksnya apa dulu nih? Alasannya kenapa? Nah, itu kan perlu. Jadi makanya saya bilang ini menjadi trinitas yang sangat penting gitu. Dan ini nggak bisa dilepas. Itu harus 3-3-nya ada. Dan juga kalau kalian penulisnya pelit ya, kalian kayak nggak mau masukin example atau misalnya apa gitu kan ya, apakah cukup bisa sampai 200 kata itu? Absolutely no. Tentu saja tidak, pemirsa. Ya. Oke. Nah, sekarang coba bantu share. Kita coba nih sekarang nih. Ini kan udah ada contohnya. Ini share hapus ya. Oke. Nah, hal pertama yang kita perlu tulis itu adalah general statement. Nah, general statement ya. Nah, di sini ini topiknya nih. Education is a critical element of the prosperity of any nation.
Okay, the more educated the people in a country are, the more successful their nation becomes. Jadi ini topiknya. Nah, di hal pertama yang kalian tulis di paragraf pertama itu adalah introduction. Introduction itu sendiri dipisah menjadi 3 hal. Ada general statement, ada paraphrase the topic, sama thesis statementnya apa. Kalau general statementnya itu seperti ini, ya. Nah, ini general statement nih. Tuh, general statement kan. Oke. Hal pertama yang kalian bilang itu adalah in general. Jadi kalian tuh mengeneralisasikan dulu ini barangnya apa. Boleh pakai in general atau many people atau apalagi misalnya in general, many people, what else? Apalagi selain dari kata ini. Misalnya kita mau bilang kebanyakan orang. Pada umumnya. Ada lagi nggak? Coba share keser di chat. Ya, boleh. Ya, Yura, aku bisa Yura. Nowadays ya. Oke, nowadays. Apa lagi nih guys? Ayo, coba. Generally, yay. Betul. Generally, absolutely. Very good. Apalagi selain itu? In general, many people, nowadays, generally, apalagi nih? Basically, yeah. I always love that. I always love like basically. Apalagi? Udah ya? Oke. Udah itu aja. Oh, misalnya nih apa nih? Mostly okay, but mostly lebih tepatnya most people deh, boleh. Soalnya kalau cuman mostly, konteksnya apa nih gitu loh. Takutnya kayak gitu. Jadi tambahin people aja di belakangnya. Most people. Oke ya, jadi itu aja. Nah, teman-teman tinggal pilih nih salah satunya. Mau pilih yang mana? In general kah? Many people kah? Nowadays kah? Generally kah? Basically kah? Atau most people? Nah, jadi pilih salah satunya. And then you write down general statement-nya. Contohnya kalau general statement sir kayak gini. Ya. Sir biasanya pakai generally. Okay. Generally, people believe that education is the beacon of change of their civilization. Sorry, of a civilization. Nah, dah. Nah, jadi udah satu kalimat ini aja, itu udah dia jadi general statement. Nah, kenapa ini general statement ya? Karena ini cuman kayak mengeneralisasikan aja. Generalisasi sir terhadap education adalah education is the beacon of change. Adalah simbol perubahan. Adalah cahaya perubahan dari suatu peradaban. Nah, itu kan itu sangat umum, besar kan idenya gitu loh. Nah, itu dulu yang kita tulis. Nah, sekarang sir mau lihat teman-teman yang ada di ruangan ini yang ada sekitaran 37-an gitu ya. Coba tulis general statement-nya di chat box ini supaya kita bisa supaya sir juga bisa lihat nih kalian udah paham belum dengan hal ini. Nah, silahkan. Nah, ini topiknya ya. Tuh, topiknya. Nah, boleh coba kalian tulis, sir berikan waktu selama 2 menit. Oke, 2 menit ya. Silakan ditulis di chat box. Nah, dan ingat tidak perlu takut salah karena kalian belajar. Kalau kalian tidak mau salah, nggak usah belajar. Belajar itu harus berani salah. It's part of the lesson. Oke. Louis mention. Nanti bunda lagi kerja ya, tolong lah ya. Enggak, Baba lagi kerja juga, tolong lah ya. Okay, Lewis said, in general, education is believed to be the natural path people nowadays has to take in order to join the society as a decent human being. Nah, one thing Lewis, ingat, dia batasnya 300 kata.
Jadi it's not all about like you're trying to impress in the first paragraph, tapi core penilaian inti di SIPTE itu ada di paragraf 2 sama 3-nya. Nah, jadi kamu banyakin di paragraf 2 sama 3-nya. Jadi di paragraf yang pertama itu kamu harus bikin seefektif mungkin. Tadi itu kata-katanya bagus, cuma bisa nggak lebih diefektifkan lagi gitu. Tapi ini udah oke kok, itu benar. In general, education is believed to be the natural path people nowadays to take to join the society. Bisa kalau saran saya sih, in general, education is believed to be a natural path for modern society to become a decent human being. Nah, itu kan juga hal yang sama juga sih sebenarnya. Ya. Tapi I understand your point. Itu bagus. Cuman it's not jadi kalau kita ngomongin PTI itu di paragraf 2 3 itu core-nya. Jadi core intinya itu ada di 2 sama 3. Kalau yang pertama itu ya kita cuman kayak hooking aja. Kayak kita cuman kayak untuk memancing orang untuk kayak interested. Tapi permasalahannya adalah who do you want to impress here? Karena yang ngelihat tuh AI. Dan AI itu udah sangat simpel kan. Oh, kamu lakukan ini, oke, dapat nilai. Kamu nggak lakukan ini, oh, nggak dapat nilai. Mau sebagus apapun itu. Gitu. Oke, anyone else? Ada lagi? Ini bagus nih, Louis. Oke nih. Yang lain mana? Yo. Silakan. Mumpung gratis, soalnya sekarang nggak akan kasih ini yang gratis lagi. Kalau ini nggak kelas gratis. Mumpung ada, jadi saya bisa kasih kalian kayak pandangan, oh ini udah bener. Oke. Oke ya. Nah, jadi baru satu aja, which is nggak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman masih kayak agak sedikit malu or something like that gitu ya. That's fine. Nah, setelah general statement ini, apalagi nih? Misalnya kan, ini sama. Oh, in. Oke. Tuh, AI-nya. Oke, so most people believe that education is the beacon of change in civilization. Nah, selanjutnya apa? Kita paraphrase nih. Terus kita paraphrase toh. Nah, kita paraphrase. Therefore, nah, kita paraphrase, apanya yang kita paraphrase? Kita paraphrase ininya tuh. Kita paraphrase ini, topiknya yang ada tanda kutipnya itu loh. Jadi education is a critical element of the prosperity of any nation. The more educated the people in the country are, the more successful their nation becomes. Jadi kita bisa paraphrase-nya. Therefore, for a country to become a prosperous nation, then enhancing the level of education. Then enhancing their level of education is the key to unlock that potential. Nah, gitu. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari paraphrasing topiknya tadi. Jadi tugasnya itu selanjutnya kalian kalian tulis ulang paraphrase topik yang tadi itu, topik yang dari esainya itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kalian rubah. Dibikin lebih efektif dibikin istilahnya tinggal kalian putar balikin aja kata-katanya, yang penting masih nyambung. Tapi yang kalian tidak boleh rubah itu adalah the meaning of the topic itself. Jadi nggak boleh mengubah meaning dari topiknya yang saya 180 derajat itu nggak boleh. Gitu loh. Ya. Nah, setelah it's okay. Bukan their level. Alright, so its level of education. Nah, jadi makanya kalau misalnya saya nulis itu yang serikhlasin itu grammar. Itu udah pasti serikhlasin. Menangnya di konten aja, tapi kalau udah grammar itu pasti ada salah. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah kita bikin general statement, kita bikin juga untuk paraphrase the topic. Ya.
Nah, setelah itunya apa? Yang selanjutnya? Selanjutnya kita lari ke thesis statement. Nah, di thesis statement ini kita tulisnya seperti ini ya. Nah, statementnya kita tulis. Oke. Udah kita bilang nih paraphrase topiknya. Berarti selanjutnya kita tulis in this writing. Boleh in this writing atau in this essay. In this essay or in this writing, kan? I will write atau I will discuss. Terserah kalian mau yang mana. Oke, yang penting dia sebagai future tense karena kan kalian akan menulis di bawahnya. Kan gitu. Oke, in this writing I will write. Kalau misalnya nggak mau ulang writingnya boleh I will discuss, oke, about my point of view of the topic above. To make it relevant, then I will equip it with reason and examples to support my ya. Oke, terlalu panjang. Nah, sip. Nah, jadi ini yang ditulis. Thesis statement-nya tuh seperti itu. Nah, kenapa kalau misalnya teman-teman juga yang mungkin lebih jago ratingnya di sini kan ngeliat, oh, sir itu kan nggak terlalu detail. Ya, memang kalau misalnya kalian ingin menggeneralkan tulisan thesis statement-nya pun nggak apa-apa. Gitu loh. Apakah itu mengurangi nilai? Ya, ini bisa bikin nilai kalian nggak 90. Makanya nilai writing sir cuma 86 kan? Ya, karena sir thesis statement-nya sir ambil aman aja waktu sir nulis waktu itu. Jadi sir tulisnya itu seperti ini. Supaya apa? Karena ini udah pasti ada dapat nilai. Nggak mungkin salah. Gitu loh. Tapi nggak sempurna, nggak apa-apa. Karena saya nanti bisa nguatkan di paragraf 2 sama 3-nya. Nah, di situ nanti kita jor-joran abis-abisan nulisnya. Gitu loh. Dan juga supaya kita nggak pusing. Karena remember, you only have 20 minutes. Saingan kalian tuh bukan cuman kayak batasan vocabulary kalian aja, tapi batasan waktu tes tersebut. Jadi, make it easy. Hidup itu udah susah, selagi bapak kita bukan presiden, ya susah hidup kita, gitu loh kan. Nah, jadi tolong permudah hidup kalian, oke? Nah, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami. Nah, in this essay, in this writing, nah ini juga perlu dan wajib kalian tulis. Harus ada nih. Ini harus ada supaya jelas. Kata sir kan nggak boleh pakai template yang plek ketiplek gitu kan. Nah, ini kan nggak plek ketiplek, sir cuma kasih hookingnya aja. Nah, sisanya kalian tulis sendiri, gaya kalian, udah. Gitu doang. Yang nggak boleh itu kayak 100% copy paste, itu nggak boleh. Nah, karena sekali lagi aturannya sudah berubah, AI-nya udah makin pintar, dan AI-nya lebih kritis lagi. Udah bisa lebih paham dah. Mana yang kayak, oh ini kayaknya benar-benar sama deh, oh nggak bisa deh. Jadi misalnya nih, sir kayak kasih kalian template, dan sir bilang, oh 100%, ini pasti dapat 80, ini pasti dapat nilai tinggi nih. Karena sir duluan yang pakai template itu, lalu kalian kerjakannya, dan 100% plek kalian copy paste tulisan itu, mengikuti gaya sir, oh what will happen is, oh ya udah nilainya pasti turun, inflasi dia. Karena sir duluan. Jadi sir dapat yang original skornya, kalian dapat copy skornya. Artinya nilainya turun. Nggak mungkin sama dengan sir. Walaupun kontennya mirip, walaupun cara tulisnya sama. Gitu. Jadi itu perlu dipahami lagi. Jangan mudah percaya dengan orang yang bilang kayak, oh pakai template aja gampang kok, nyanyi. Iyalah yang ngomong itu udah ada sertifikasinya belum, udah dilatih belum, udah distandarisasi belum. Kami sulit loh dapatkan standar itu, sungguh mati, setengah mati mendapatkannya. Dari pagi sampai malam gitu, pelatihannya itu. Jadi kayak benar-benar mau bener banget tuh, ya prosesnya panjang gitu. Dan kami ada buktinya.
Nah, sekarang orang yang bilang, oh bisa kok pakai template, ya buktinya mana? Kita ikut pelatihan belum? Kata siapa begitu? Kalau dari Sir bukan kata Sir sendiri, tapi dari master trainernya langsung, dari Pearsonnya bilang seperti itu. Ya gimana yang si punya bilangnya kayak gitu, udah kasih kayak kunci-kuncinya, masa kita nggak percaya? Ya kan gitu. Nah, jadi itu yang sudah Sir pelajari dan itu yang sudah kami juga percayai juga untuk menjadi standar pengajaran kami yang ada di sini di lembaga kami. Makanya so far untuk teman-teman atau juga mantan-mantan murid kami yang udah ratusan dan bahkan sampai dari tahun lalu ya udah ribuan juga. Jadi mereka ngambil kursus di sini, persiapan untuk tesnya, dan alhamdulillah itu 98% pasti mereka dapat nilainya sesuai dengan kebutuhan dan juga bahkan lebih malahan. Yang mana itu membantu mereka untuk mendaftar program WHV mereka itu sendiri gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang bagian introduction-nya dulu ya. Nah, kalau misalnya mau dilanjutkan ke body paragraph dan seterusnya, ini baca sendiri nanti ya, soalnya waktunya juga udah habis, dan juga ini saya juga ingin membudidayakan agar teman-teman itu juga literasinya tinggi, makanya baca sendiri, pahami sendiri, dan juga nanti kan di sini udah juga tertulis apa-apa aja nih yang perlu ditulis. Oh, ada position statement, ada reason, ada example. Nah, silahkan pergunakanlah materi ini sebaik-baik mungkin, gitu ya. Thank you so much for the attention ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh deh, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita ada pertanyaan satu pertanyaan. Iya, boleh. Satu pertanyaan dari siapa ini, Kak mana ini? In many people education is believed to be a Itu pertanyaan. Bukan pertanyaan. Oh, itu bukan. Yang mana ya? Ada yang mau bertanya mungkin? Itu di bawah itu. Terus apakah ada bimbingan kan misalnya? Sister, how to join with your PTE class. Kayak gitu. Oke. Jadi bisa untuk teman-teman yang mau join ke kelas kita, khususnya kelas Serayan, nanti boleh hubungin ke nomor Mr. Juan boleh, yang Kak Weni juga boleh, atau Samudra juga boleh. Nanti hubungin salah satunya aja. Nanti kalian akan dapat potongan khusus untuk yang sudah absensi tadi. Jadi teman-teman bisa gabung untuk join di kelasnya Serayan. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Nggak ada? Di bawah itu ada. Di bawah. Mana lagi? Hai Mr. Bansa, apakah ada bimbingan GRE? Oke. Nah, kalau untuk GRE itu kita lagi developing programnya juga. Nah, the problem is mencari guru GRE, mencari orang yang bisa mengerjakan GRE itu memang terhitung sangat sulit, dan mayoritasnya itu banyak di Jakarta, dan itu kalau kita mau gaji satu gurunya itu mungkin bisa 15 jutaan atau 20 jutaan. Mahal banget guys. Jadi kalau saran Sir itu GRE itu kan dia graduate report exam kan. Ini kan pasti kamu mau ke US kan. Nah, itu kalau bisa itu kamu kalau bisa itu kamu langsung ke YouTube channelnya aja. Kamu belajar sendiri sih sebenarnya. Karena untuk misalnya kamu mengambil kursus atau persiapannya itu mahal banget. Intinya seperti itu. Dan di Indonesia itu saya tahu Sir itu hanya ada di beberapa lembaga aja. Kayak misalnya di IALF yang ada di Gading Serpong itu ada, atau enggak IALF yang ada di Bali juga ada. Tapi istilahnya apakah itu kayak murah? Enggak sih, itu cukup mahal bimbingannya ya, karena jarang gitu loh. Dan lucunya itu ya karena kamu dapat ada global U-Grad dan seterusnya kan ya, of course itu pasti gara-gara orang US juga sih. Padahal kalau di negara lain tuh udah nggak perlu lagi pakai GRE. Cuman ya karena US has their own way, ya kayak gitulah sistemnya. Cuman yang setahu Sir juga itu adalah kampus-kampus yang ada di US itu juga mereka udah kayak meninggalkan sistem lama itu sih. Ada beberapa kampus yang udah nggak pakai GRE lagi. Gitu loh. Tapi untuk kayak ngambil beasiswa yang dari US atau Fulbright dan seterusnya itu ya masih perlu sih. Jadi ya persiapan aja lah. Oke.
Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin kalau kalian mau bertanya lagi, izin sharing ini ya, Sir. Sebentar. Kalian boleh ikutin di udah muncul mungkin di layarnya ya. Boleh scan barcode yang ada di sini. Ini adalah akun sosial medianya daripada Bansa Foundation dan Best Partner Education. Jadi teman-teman bisa scan atau ketik linknya ulang. Jadi follow, ikutin terus sosial media kita. Ada banyak banget informasi di komunitas WhatsApp, Telegram, Instagram kita, Facebook, YouTube, channel WhatsApp, podcast, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman follow juga akan dapat banyak banget manfaatnya gitu. Nah, berhubung kita sudah di penghujung acara, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga untuk Serayan yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan banyak banget ilmu pada kita semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan Serayan juga bermanfaat untuk Serayannya. Dan mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dari pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa lagi di kelas gratis berikutnya. Selamat sore. Thank you very much, Mungkin sir. kita Ya, thank you so dokumentasi dulu much. ya. Oh ya, tuh lupa tuh. Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Oke, boleh nyalahin mungkin kameranya. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ada lagi yang mau on cam mungkin? Ayo, masih ditunggu. Sudah? Ada lagi? Oke. 3, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di kelas gratis berikutnya. Terima kasih.